Ini udah jam 7. Oke, ya, sip. Oke, makasih ya. Nah, aku buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke ya. Nah, seperti biasa ya, jadi kalau misalnya ada yang mau nge-request gitu ya untuk materi gitu, misalnya di materi ini di bagian sifat koligatif larutan gitu ya, atau sifat fisik larutan, ada yang masih belum paham atau masih kurang nih gitu ya pemahaman terhadap materi ini, boleh buat request ya. Atau kalau misalnya punya soal yang bisa kita bahas juga boleh dikirim di kolom chat ya. Oke, nah untuk materi sifat koligatif sendiri untuk yang cakupan UTS-nya ya. Nah, itu dia sampai ke itu ya, perubahan fisiknya gitu. Nah, jadi yang paling penting itu dari pengertian larutan gitu ya, penyusun larutan itu apa aja, terus kayak perhitungan-perhitungannya, konsentrasinya seperti apa, terus kita harus paham tentang komposisi dari larutan itu gitu ya. Nanti ada fraksi gitu kan, terus ada persen, kadar kayak gitu. Terus nanti pengaruh terhadap larutan itu gitu ya, si zat larut yang mempengaruhi larutan itu dia berupa apa aja sih? Ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, terus ada tekanan osmotik kayak gitu ya. Itu yang dipengaruhi oleh jumlah aja ya, dipengaruhi oleh jumlah si zat larutnya aja kayak gitu. Ya, jadi kita tidak melihat dia sebagai bagai apa sifat kimianya dari si zat larutnya kayak gitu. Oke, ada yang mau request dulu untuk materinya atau mungkin punya contoh soalnya nggak? Atau coba kita lihat yang mockup ya. Sebentar. Oke, wait loading. Oke, ya. Nah, sebentar ya. Haha, loading. Oke, ada yang mau request dulu nggak? Mau request materi boleh atau mau soal boleh ya. Nanti kalau yang soal boleh kirim ke chat ya. Wah, sebentar guys. Nge-lag. Ya udah deh. Kalau gitu sebentar. Nah, oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Atau sejauh ini masih aman-aman aja? Aman lah ya, bisa lah ya UTS besok ya. Oke, nah coba kita lihat yang sifat koligatifnya ya. Wait. Nah ini yang pertama biasa termodinamika, terus, nah ini oke. Mungkin kita bisa bahas yang di mockup ini ya. Kalau misalnya nggak ada yang request soal, coba kita lihat dulu. Oke. Nah soal ini ya, ini bisa ini nggak screenshot ini aja. Sebentar ya. Iya, loading. Oke, ya udah aku baca dulu soalnya ya. Nah, di sini soalnya itu tipe energetika pembentukan larutan. Nah, jadi kita mengingat kembali ya salah satu paling utama gitu ya dari di larutan ini gitu ya adalah prosesnya ya, proses pelarutannya gitu. Jadi nanti tahapan-tahapannya itu kan dimulai dari
sorry, dari pemisahan ya, pemisahan si zat pelarutnya yang dari berupa padatan, ya kan? Nanti di situ ada proses pemutusan kisinya gitu. Dia ada entalpi kisi di situ. Nah, terus habis itu interaksi si ion-ion pelarutnya itu yang dia udah diputus ya ikatan kisinya, dia berikatan dengan molekul pelarut seperti itu mixing. Terus nanti habis itu baru proses total pelarutannya kayak gitu. Ya, nah ingat kalau misalnya di soal takutnya muncul ya hari Sabtu ini catatlah gitu ya sebelum kita bahas soal ini. Catat ya di buku. Kalau misalnya nanti di soal itu dibandingkan antara dua nilai yang dominan yaitu antara entalpi hidrasi atau entalpi kisi ya. Kalau misalnya yang lebih dominan itu adalah entalpi kisi, artinya dia lebih besar, berarti dia pasti endoterm. Nah, kenapa dia endoterm gitu ya? Karena berarti energi yang dibutuhkan untuk bisa memutus ikatan si ioniknya yang kisi itu, dia lebih besar kan? Makanya positif, dia endoterm. Tapi kalau misalnya di soal itu diketahui dia melepas misalkan ya, dia tidak menyerap gitu, tapi dia melepas kalor sekian, nah itu udah pasti eksoterm kan? Ya, tapi apa cirinya eksoterm? Eksoterm itu berarti kita tahu entalpi hidrasinya itu lebih besar. Maksudnya lebih mendominasi kayak gitu ya. Oke? Nah, jadi dia lebih mudah kan dilarutin. Karena dia lebih mudah dilarutkan, entalpi hidrasinya lebih dominan, maka dia akan melepas kalor. Dia eksoterm seperti itu. Gitu ya. Oh, oke. Okay. Ya udah lah ya. Nah, di sini diketahui sodium hidroksida NaOH gitu sebagai soda kaustik atau soda api, senyawa anorganik yang berbentuk padatan putih, oke, okay, sangat higroskopis. Nah, higroskopis ini artinya dia sangat mudah berinteraksi dengan molekul pelarutnya yaitu air ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau yang dikatakan higroskopis dia itu biasanya pada senyawaan basa kayak gitu. Nah, ini juga ini hanya pengetahuan kualitatif aja ya. Kalau misalnya nanti senyawa yang dikatakan higroskopis itu dia itu cenderung mengikat molekul air kan dan itu sifatnya adalah yang hanya dimiliki oleh basa. Jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya ada HCl misalkan ya asam klorida. Nah, kalau misalnya asam klorida itu udah lama, udah terlalu lama gitu ya dibiarkan, kan konsentrasinya bisa berubah ya. Nah, bisa nggak konsentrasinya jadi mengecil? Bisa. Kenapa? Kan ingat ya, HCl itu kan sifatnya asam kan. Nah, lama-kelamaan dia bisa berubah menjadi higroskopis karena dia mengikat molekul air, ya kan? Maka dia nanti bisa menjadi lebih basa sifatnya dibanding NaCl yang mula-mula kita bikin gitu si larutannya. Maka nanti konsentrasinya bisa turun kayak gitu. Nah, pada suatu percobaan 2,5 gram padatan ini tambahkan oke ditambah pada 100 gram air dalam kilometer. Oke. Berarti masa total larutannya itu 102,5 ya. Nah, oke. Kita tulis dulu sini deh. Sebentar. Oke. Nah, berarti nanti kita tahu tadi ya, kalau misalnya masa larutan ya, totalnya gitu ya. Masa NaOH itu ditambah dengan massa air kan, karena ditambahkan air gitu ya, itu akan menghasilkan massa larutan gitu ya. Nah, kayak sekarang kita lihat massa NaOH di situ ada 2,5 gram ya, massa airnya itu 100 gram gitu. Oke. Nah, berarti total massa larutannya kita dapat 102,5 gram. Oke. Nah, ini ada yang kurang datanya ya, satu lagi itu massa molar NaOH. Nah, massa molar NaOH di sini nilainya berapa? Nah, 23 tambah 17, ya kan? 16 tambah 1, 17 tambah 23, 40 ya. Nah, berarti dia massa molarnya adalah 40 gram per mol, ya. Nah, ini biar kita mudah nyari mol dari si natrium hidroksida aja gitu. Oke, kita lihat lagi. Ya, ya. Nah, pelarutan padatan ini berlangsung dalam dua tahap. Tuliskan kedua tahap tersebut setelah reaksi yang terjadi pada setiap tahap. Oke. Nah, kedua tahap ini gimana sih gitu ya? Yang pertama, itu adalah tahap pemutusan ininya dulu, ikatan kisinya. Nah, jadi gimana tuh maksudnya? Oke. Sebenarnya sih totalnya tiga ya. Tapi kalau misalnya dua gitu ya, disederhanakan. Nah, jadi untuk proses pelarutannya sendiri gitu ya, atau proses pembentukan larutan lah ya. Proses pembentukan larutannya. Oh, sorry. Nah, kayak kita anggap yang perubahan fasa ya udah gitu ya. Jadi itu kan ada entalpi perubahan fasa juga sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Nah, yang pertama kita tahu kan tadi NaOH itu kan padat ya. NaOH itu solid ya kan.
Nah, yang pertama kita putus dulu ikatan kisinya. Yang tadinya solid diputus itu akan menjadi berubah fasa gas dan bentuknya ion. Ya, nah kita asumsi aja entalpi perubahan fasanya itu udah dimasukin gitu ya ke entalpi kisi namanya. Ya, jadi dia udah satu paket. Nah, berarti di sini kita punya Na plusnya berupa gas ya, belum berupa aqueous, jangan dulu. Karena dia masih nggak ada apa-apa gitu ya di sekeliling ionnya, karena dia hanya diputuskan dulu OH min ya. Nah, ini juga masih gas. Oke, ingat yang punya muatan itu hanya dua fasa ya, gas atau aqueous. Ya, itu normalnya seperti itu. Nah, ini proses pertama adalah proses ini pemutusan si ikatan kisinya. Proses pertama. Nah, berarti nanti di sini pasti diketahui nilai delta H kisi atau energi kisi lah ya. Kalau misalnya bisa ini. Nah, sorry, energi kisi. Nah, nilainya adalah sekian joule gitu ya. N biasanya kilojoule sih. Ya, biasanya N kilojoule per mol. Nah, kita tahu kan kalau ini reaksinya dia udah setara gitu ya dalam satu mol, berarti ini dia dalam keadaan standar gitu ya, dalam satu mol gitu ya. Berarti ini N kilojoule per mol. Nah, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, setelah ini kan udah tuh ya, udah kita putuskan ikatan si kisinya yang tadinya solid kita ubah ke gas. Oke, selanjutnya apa? Nah, ingat, kan ada molekul air tuh ya. Nah, jadi fungsi si molekul air itu apa? Nah, dia itu membantu menguraikan, lebih tepatnya sih ketika dia larut gitu ya, dia akan ngebantu menguraikan kan. Nah, jadi si molekul-molekul NaOH yang adanya solid, dia itu terurai dulu gitu. Dia diputus kan, ikatannya putus gitu ya. Dia ngebentuk ion, gas-gasnya, baru dia dikelilingi sama si molekul-molekul pelarutnya, yaitu air kan. Nah, berarti proses kedua itu adalah proses hidrasi namanya. Oke, ya. Nah, proses hidrasi itu adalah proses di mana yang tadinya si molekul gas-gas ini gitu ya, si ion-ion gas ini, nah dia dikelilingi oleh molekul-molekul sorry bukan ekus, molekul-molekul si airnya gitu ya. Nah, itu adalah hidrasi gitu. Nah, nanti kalau misalnya mau lebih jelas gitu ya, lebih detail, itu bisa digambar ya dari orientasi si molekulnya gitu. Kalau Na plus kan muatannya positif tuh. Nah, berarti dia akan dikelilingi oleh atom apa? Atom oksigen kan di H2O itu kan. Nah, sementara yang ini si OH minnya kan muatannya apa negatif kan. Berarti dia dikelilingi oleh si hidrogen gitu ya. Nanti aku coba gambar ya. Nah, berarti ini diubah gitu ya menjadi Na aqueous ditambah OH min aqueous. Nah, oke. Okay. Tapi hidrasi ini tuh dia nggak sekaligus loh ya. Nah, jadi delta H hidrasi di sini itu adalah gabungan delta H hidrasi Na plus dan OH min kayak gitu. Nah, berarti ini delta hidrasinya yang total ya. Hidrasi total gitu. Oke. Okay. Ya sekian kilojoule lah ya, kilojoule per mol. Plus minusnya itu tergantung loh ya. Ini soalnya pelarutan itu nggak selalu pasti negatif atau nggak selalu dia positif. Dia harus ada data di soalnya gitu ya. Nah, ini hanya berupa kualitatifnya aja. Nah, kita tahu kan tadi kalau misalnya delta H hidrasi total itu adalah gabungan apa tadi? Delta H hidrasi total adalah gabungan dari, sorry, ya agak ngelek dikit. Delta H, ya. Nah, oke. Delta H hidrasi yang Na plus gas jadi Na plus aqueous, hidrasi pertama ya, ditambah dengan delta H hidrasi yang OH min. OH min gas berubah jadi OH min aqueous gitu kan. Nah, gitu. Ya. Ups. Eh, sebentar. Ini jadi aqueous. Oke. Nah, terus visualisasinya gimana sih gitu ya tadi? Jadi kan yang pertama yang kisi itu ya udah gitu ya dia berupa kristal kita pada tanah. Dia terurai gitu ya ketika kita larutin ke air. Nah, terus yang hidrasi ini tuh gini. Jadi kan kalau misalnya setiap ion, wah ngelek sebentar. Oke. Ya, jadi setiap ion dari si Na plus ini dia pasti dikelilingi oleh atom-atom oksigen di air kan, yang di molekul air gitu.
Berarti ini. Sebentar. Loading. Nah ini oksigen gitu ya. Ini hidrogen. Iya, sebentar. Nah, ini hidrogen gitu ya. Nah, ini hidrogen, terus ini oksigen, ini hidrogen. Nah, dia diperangkap gitu ya, dia dikelilingi gitu ya. Jadi satu ion Na plus gas tadinya dia bakal dikelilingi oleh si ini molekul-molekul air, tapi orientasinya oksigen yang ngedeketin Na plus ya. Oke, sedangkan yang OH min, oke, sorry jelek. Eh, oke. Nah, si OH min ini nanti dikelilingi si hidrogen gitu ya. Ini hidrogen, ini oksigen. Nah, terus ini hidrogen lagi gitu ya. Nah, dia akan mengikat bukan mengikat sih lebih tepatnya, tapi berinteraksi ya, elektrostatik ya. Nah, berarti di sini si hidrogen kan akan menjadi muatan parsial positif kan. Sedangkan yang OH-nya kan itu dia ada yang negatif kan. Nah, berarti dia akan ada interaksi antar muatan di situ. Aduh, sebentar ya, agak loading. Oke. Nah, ini oksigen. Ini hidrogen gitu ya. Nah, interaksi seperti inilah gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau kurang ini sorry ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini adalah proses hidrasinya gitu. Kalau nanti di soal disuruh digambar ya. Nah, terus kan tadi udah disebutin juga ya. Kalau prosesnya itu misal ya, nanti kalau misalnya kenyataannya si natrium hidroksida ini adalah eksoterm, misal eksoterm berarti kan agak sedikit panas ya nanti di gelas bekernya gitu ya ketika ngelarutin NaOH gitu misalkan. Nah, berarti dia ada ini apa entalpi hidrasinya. Berarti delta H hidrasinya dia lebih dominan, dia lebih besar gitu. Ya. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Ya, nah, hitunglah persen massa W per W, molaritas, dan molaritas dari larutan itu. Asumsikan volume padatan. Oh, oke. Nah, karena volume padatan sangat kecil, berarti yang tadi massa larutan 102,5 itu jangan kita masukin yang 2,5 gramnya. Oke, karena di sini udah dikatakan asumsi volumenya sangat kecil. Ya udah abaikan aja. Berarti nanti massa total larutan kita pakai 100 gram gitu. Oke, boleh ya? Nah, ini gampang sini dapat ya. 2,5 gram dalam 100 gram ya udah berarti 25 per 100 100% kan. Ya udah berarti 2,5% gitu ya. Itu secara cepatnya gitu sih ya. Nah, berarti kita tahu gitu ya tadi soal yang nomor 2 sebentar. Oke. Nah, nomor 2 itu kita harus nyari apa tadi? Yang B, sorry, bukan nomor 2. Yang B itu kita nyari persen W per W gitu ya, berat per berat, massa per massa. Nah, terus kita cari apa? Molaritas. Ini aku langsung pakai simbol ya. Terus molaritas gitu ya. Dari mana? Dari mana? Dari si larutan NaOH yang udah dibentuk gitu. Nah, terus tadi kan asumsi itu ya volumenya tetap, maksudnya volumenya kecil yang si NaOH itu. Nah, berarti massa larutannya nanti harus sama dengan massa pelarutnya aja gitu. Karena NaOH yang di apa namanya dilarutin gitu ya, itu kan kecil ya, masih cuma 2,5 gram gitu. Seperti. Nah, berarti VL-nya adalah 100 mili ya kan? Nah, ini harus sama dengan 100 gram gitu. Kalau dalam massa. Berarti kita bisa nyari gitu ya persen W per W-nya. Karena kita tahu tadi jumlah zat larutnya kan 2,5. Total massa larutannya ada 100 gram ya kan? Dikali dengan 100% deh. Udah dapat gitu ya. Ini BT gram per gram ya. Nanti tulis satuan. Kalau enggak takutnya poinnya kurang. Kali 100% ya udah gitu ya coret-coret kita dapat cuman 2,5% gitu. Nah, ini kadarnya. Gitu. Oke, molaritas. Nah, ingat molaritas itu rumus umumnya saya ada 3 sih ya rumusnya. Cuman kan kalian itu tidak dituntut untuk menghafal kan. Jadi kalau hafal bagus sih itu jalan pintas itu ya. Tapi kalau misalnya mau nurunin satu-satu ya udah gitu itu lebih baik gitu ya. Nah, ini aku contoh yang mulinya ya. Nah, molaritas di sini adalah mol per liter kan. Nah, mol per liter atau ya mol per volume dalam satuan liter. Yang pertama kita harus cari dulu kan mol si
NaOH-nya. Nah, berarti kita cari dulu gitu ya. Mol NaOH-nya. NaOH-nya gimana? Nah, berarti kita punya tadi masanya 2,5 gram ya, kecil ya. Massa gitu ya dibagi dengan massa molar. Berarti kita masukin tuh 2,5 gram ya. Nah, massa molarnya itu berapa? 40 ya. 23 tambah 17 ya. Oke, 40 gram per mol. Nah, kita dapat mol nih di sini. Sebentar loading. Oke, gram per mol. Nah, boleh bantu hitung dapatnya berapa ini? Oke, kita kalkulator. Ya, ada yang udah dapat? Aku Oke, kita dapat punya 0,0625 0,0625 ya. Satuannya per mol. mol. Satuannya mol ya. 0,0625 mol. Loading, sorry. 2,5 mol. Nah, gitu ya. Nah, terus ini baru mol. Sekarang kita cari molaritas. Tadi volumenya kan 100 mili ya, karena jangan 100 liter ya, banyak banget gitu. Kita asumsi 100 mili dan 100 gram, karena nanti 100%-nya kan 100 gram ya. Nah, berarti volumenya adalah volume total, tapi jangan ditambah sama yang NaOH, karena tadi asumsi volume NaOH-nya kan kecil ya. Nah, ya udah, berarti kita masukin aja gitu ya. Kita nyari molaritas, molnya udah dapet tuh berapa? 0,0625 mol ya, mol itu satunya mol dibagi dengan volumenya itu kan mili ya. Nah, ubah ke liter, 100 dibagi 1000, 0,1 liter kan. Berarti kita punya ini 0,1 liter. Ya, ini langsung aja ya. Nah, ini mol gitu ya. Kita dapat berapa nih? Ya udah gampang ya. 0,625 molar. Oke, ya kecil. Dan ini masuk akal ya. Kalau misalnya nanti, misal ya, ini kalau kalian nyoba ngerjain, kadarnya kecil misalnya, cuman ya 2%, 4% gitu. Tapi molaritasnya gede, misalkan 6 molar, 2 molar. Oh, berarti itu ada yang salah dengan perhitungan kalian gitu. Kecuali kalau misal persen di sini, ya itu tuh dalam berapa gram gitu. Ya, tapi dia menyesuaikan juga sih ya. Kalau persen sama gram kan menyesuaikan gitu ya. Kalau misalnya semakin besar, ya ini semakin besar. Kalau semakin kecil juga. Jadi nanti harus lihat ya masuk akal atau enggak. Nah, di sini jawabannya 0,625 molar gitu. Ya atau mol per liter lah gitu ya. Kayak kita dapat ya. M besar aja. Kayak ini masuk akal ya. Terus kita nyari molalitas ya. Nah, berarti kita cari molalitas gimana? Ya udah M kecil gitu ya. Nah, tapi definisinya berbeda ya. Kalau molalitas ini, ya udah aku tulis lengkap aja. Molalitas itu adalah banyaknya gitu ya zat pelarut dalam 1 kilogram pelarut. Nah, kita hanya fokus di pelarutnya aja. Molalitasnya ya berarti mol zat pelarut dibagi dengan si kilogram zat pelarutnya. Nah, pelarutnya cuma air ya, ya nggak ada lagi gitu. Nah, dan ini sama sih hasilnya ya. Si molalitas sama molaritasnya sama hasilnya. Nah, kenapa bisa sama? Karena kebetulan gitu ya, si volumenya kan tetap tuh konstan dan dia dipengaruhi oleh massa si airnya doang kan. Nah, berarti ya udah sama gitu. Molalitasnya dapatnya sama gitu, bakal 0,625 molal ya. Nah, ini berapa? Oh ya, ini kilogram pelarut ya. Kilogram pelarut, mol per kilogram pelarut. Loading. Nah, nanti masukin lah gitu ya. Molnya kan kita dapat 0,0625 kan. Dibagi dengan berapa massa si pelarutnya. Jadi kan 100 gram ya. Nah, itu ya udah masukin dalam kilogram 0,1 kilo kan. Ya kan 100 dibagi 1000 ya 0,1. Nah, itu dapat deh sama hasilnya ya. Berapa kilogram H2O ya. Nah, yaudah kita punya 0,0625 mol dibagi dengan tadi berapa 0,1 kilo ya. Ya udah dapat nih. Sama kan? 0,625 molal tapi ya. Ingat satuan tulis kok enggak ngaruh ya itu. Molal udah kita dapat ya. Nah, ini soal yang bagian B gitu. Ya, ya terus satu itu ada lagi udah cuma tiga ya. Oke, ini yang C. Temperatur campuran naik asumsi kalau macam. Oh, oke itu data. Oke. Nah, jadi kalau kita mau ngejawab yang C dan ke bawah, kita pakai data yang diketahui di sini ya. Temperatur campuran naik sebesar. Oke, kalau misalnya temperatur campuran naik, itu adalah nilai delta T-nya.
Oke, nilai delta T dari mana? Nah, dari si ini. Ini tuh kalau delta T itu bisa kenaikan titik didih atau penurunan titik beku kan. Tapi karena di sini naik, ya berarti di sini adalah kenaikan titik didihnya. Kenaikannya itu adalah sebesar 6,5 derajat Celcius. Kayak gitu. Nah, diasumsikan kalau jenis campurannya sekian, oh berarti ini pakai S ya. Ya, oke. Kalau jenis campurannya ngikutin yang air berarti. Oke. Nah, tentukan delta H di proses larutan. Ya udah, berarti kita cari aja. Delta H-nya kan sama dengan Q ya, dalam tekanan tetap kan. Nah, delta H sama dengan Q P. Ya udah masukin Q-nya apa? MS delta T kan? Dapat deh gitu ya. Sebentar ya loading. Oke ya, ingat lagi itu termodinamik termokimia sih sebetulnya. Itu termokimia yang UTS ya, yang sorry ya, yang semester satu kita ada asas Black kan, hubungan kalor gitu ya di situ asas Black terhadap entalpi. Nah, kalau misalnya di kalorimetri itu berlaku hukum kekekalan kekekalan apa kekekalan kalor ya. Nah, jadi key in sama dengan key out kayak gitu. Oke. Nah, di sini yang bagian C itu ya, kita nyari delta H-nya. Nah, gini ya, logikanya, asumsi lagi. Karena di situ nggak dikasih tahu kan pada tekanan berapa. Oke, berarti tekanan nggak ngaruh tuh. Anggap konstan kan, berarti tekanan atmosfer aja, 1 atm. Nah, karena dia tekanannya itu konstan, nggak berubah, berarti delta H yang kita cari itu adalah sama dengan kalor pada tekanan tetap kan. Ingat ya, kalau delta H itu harus sama dengan kalor pada tekanan tetap. Kalau delta U energi dalam atau delta E lah ya, simbolnya mau E atau U bebas. Delta E atau delta U itu sama dengan kalor pada volume tetap. Oke, kenapa? Bedanya apa sih gitu ya? Kalau misalnya si energi dalam ya, perubahan energi dalam itu kan dimiliki oleh sistem ya. Kalau volumenya berubah, oke, itu energi dalamnya berubah juga. Dia bisa nambah atau bisa berkurang. Oke ya, paham? Nah, jadi kalau misalnya perubahan volume gitu ya, perubahan volume, energi dalamnya itu berubah juga. Oke, tapi kalau misalnya Kak mau nyari nilai kalor yang sama dengan energi dalamnya, itu hanya kalor pada volume tetap ya. Nah, kalau entalpi ini dicarinya adalah perubahan entalpi reaksinya kan berarti pelarutannya gitu. Nah, berarti sih pada tekanan tetap. Kenapa? Karena logikanya kalian mau ngelarutin apapun itu, kalau tekanannya diubah-ubah itu bisa ngaruh ya, itu bisa ngaruh berupa pengendapan nanti. Kalau misalnya tekanannya dinaikkan bisa jadi mengendap, atau tekanannya diturunkan bisa jadi menguap misalkan gitu kan kita nggak tahu ya. Itu ngaruh juga. Makanya kalau di situ dia pada tekanan konstan. Ya, variabelnya dibuat tetap. Nah, ya udah gitu kita masukin aja. QP-nya adalah apa? Rumus yang di fisika gitu ya, hubungan kalor sama massa, kalor jenis dan apa selisih temperaturnya. Berarti kita punya M. Nah, di situ kita pakai kalor jenis S simbolnya ya bukan C. Kalau C itu adalah kapasitas kalor dan dia besar. M S kali delta T ya. Nah, sebentar loading. Ya, oke. Nah, berarti kita masukin aja pertanyaannya ini masa siapa yang kita masukin. Nah, di sini nggak boleh diasumsiin lagi masanya itu hanya masa air enggak. Tapi di sini tuh karena dia masa diketahuinya kalor jenis campuran kan, asumsi kalau jenis campuran kan, masa di sini harus masa campuran berarti atau masa larutannya. Karena di situ kalornya kalor jenis campuran ya. Dan kita masukin masa totalnya ada 102,5 gram. Berarti kita masukin ini adalah sebentar. Loading. 102,5 dikali dengan tadi 4,184 gitu ya. Dikali delta T-nya 6,5. Nah, itu silakan coba 6,5-nya ubah ke Kelvin dulu ya. Sama aja deh nggak usah. Itu kan cuma delta ya. Oke, masukin 6,5. Nah, itu nanti dapat. Oke. Oke, kalau udah ketemu bilang ya berapa? 102,5 gram ya ini. Oke, sambil nunggu ini nge-lag gitu ya. Jadi cari dulu jawabannya berapa. Gram ya. Nah, itu 4,184 gitu ya. Joule per gram derajat Celcius. Kalor jenis berarti sini 4,184 Joule ya. Gramin 1 derajat Celcius min 1 kan. Ya. Terus dikali delta T-nya 6,5. Ya, delta T 6,5-nya mau Kelvin mau Celcius ya. Kayak ada yang dapat berapa?
Oke, kita dapat. Ya ada kayak aku kalkulator deh. 102,5 dikali dengan 4,184 dikali dengan 6,5 ya. Dia 650 lah sama aja. Oke, kita dapat nih 2000. Nah, ini satuannya joule tapi ya bukan kilojoule karena ini kalau jenisnya pakainya joule kan. Nah, berarti kita punya nilainya itu positif ya di sini karena kan delta itu sama dengan Q-nya bukan min Q. Oke. Nah, berarti di sini kita punya 2700. 2787,59. Gede juga ya. Eh Joule sih sebetulnya. Nah, oke, berarti kita punya kesimpulan kalau misalnya positif, data hanya positif, ini positif karena data pencampuran total ya. Nah, berarti kita punya kesimpulan. Entalpi kisinya itu dia lebih dominan daripada entalpi hidrasinya. Kayak gitu. Oke ya. Wait. Kenaikan suhu ya sebentar. Kalau kenaikan suhu ini bisa negatif. Oh iya, sorry, campuran naiknya. Berarti kalau negatif, dia kan eksoterm ya, melepas kalor. Nah, berarti di sini kita kasih tanda negatif depannya. Oke. Ya, itu penting ya. Jadi nanti kalau baca soal hati-hati. Nah, karena dia itu melepas kalor, ya kan? Tadi kan naik ya, suhunya naik sekitar 6,5, bukan turun kan, naik. Nah, berarti kita kasih tanda minus gitu karena dia melepas kalor. Ya, berarti dia reaksinya eksoterm. Nah, karena dia eksoterm, ya, karena dia eksoterm, nah berarti kesimpulannya yang tadi dibalik ya. Berarti kita tahu entalpi hidrasinya lebih dominan daripada entalpi apa? Entalpi kisinya. Ya, karena dia eksoterm, dia melepas kalor gitu ya. Oke, ini sorry ya. Nah, ini tanda minus depannya gitu ya. Nah, ini dapatnya minus ya. Oke, karena dia kenaikan suhu ya. Nah, berarti kita punya kesimpulan di sini ya. Berarti nilai delta H hidrasinya lebih dominan gitu ya. Lebih dominan dibanding apa? Energi kisinya gitu. Energi kisi gitu ya. Oke, sip. Ya, berarti dia eksoterm. Nah, berarti cirinya apa? Berarti kalau misalnya kalian ngelarutin padatan natrium hidroksida gitu ya, cirinya adalah cara kualitatifnya itu glass beakernya bakal jadi hangat gitu atau panas. Kenapa? Karena dia melepas kalor gitu ya ke lingkungannya. Gitu. Ya, aman ya? Iya, sip. Nah, wait, oke, loading sebentar. Seperti biasa. Ya, nah kita lanjut lagi ke bagian D berarti. Sorry. Nah, kita lanjut lagi. Bagian D mana? D. Oh, oke, dalam kilojoule per mol ya dah. Karena ditanya dalam kilojoule per mol ini ubah aja gitu ya dibagi 1000 lah. Oke lah, boleh. Nah, jadi kita punya ubah ke kilojoule ya. Tinggal dibagi 1000 aja gitu. Nah, ini joule per mol ya. Ini joule per mol. Jadinya ya udah minus 2, berapa? 78759 kilojoule per mol ya. Itu dibagi 1000 ya. Oke, karena soal mintanya gitu. Ya udah. Terus kita lanjut lagi yang D. Nah, oke, sip. Ya, nge-like dikit. Nah, yang D kita lihat lagi gitu ya. Nah, apa saja driving force yang mendukung pembentukan larutan driving force? Oke. Nah, jadi driving force itu gini. eh Driving force itu jadi kayak bukan kemudi ya. Jadi kemudi apa ya? Jadi kayak apa sih yang mengakibatkan atau yang mendukung lah gitu atau apa ya kayak ya itu dia itu mendukung si proses pembentukan larutan itu kayak gitu. Nah, kaitkan dengan delta H, delta S atau positif atau negatif. Oke, gini. Kita dapat tadi delta H-nya negatif kan. Nah, kalian tahu kan NaOH itu ketika dilarutkan tadi eksoterm. Oke. Suhunya naik tuh ya. Kita punya deltanya negatif. Oke. Nah,
Kalau misal kita pahami, kalau di eksoterm, tanpa kita melihat dulu delta S ya, tanpa kita melihat delta S dulu, kan katanya reaksinya spontan ya, kalau eksoterm. Ingat kan di termodinamika, kalau misalnya eksoterm, dia reaksinya spontan gitu. Nah, tanpa melihat entropi. Nah, kita lihat lagi sekarang. Entropinya itu positif atau negatif? Itu pertanyaan yang kedua. Nah, logiknya gini. Jadi kan kita punya, kalau misalnya si NaOH itu kan dilarutin tuh, ya kan? Tadinya padatan. Nah, si padatan itu terurai jadi gas dulu, ya kan? Positif tuh, entropinya naik, ya kan? Loh kok bisa gitu? Nah, oke, ya kita bahas dikit lah. Gini. Jadi, nah ya ini ya ini hidrasinya ya. Nah, jadi kan kita tahu ya, tadi kalau misalnya NaOH itu solid kan? Solid itu entropinya mendekati nol ya, kecuali kristal sempurna dia sama dengan nol gitu ya. Oke, NaOH padat tadinya satu nih ya. Nah, dilarutin tuh, berubah dulu kan? Jadinya Na plus gas sebelum hidrasi ya. Ini ya kan? Dua lagi gasnya. Ini delta S. Oke, ya. Nah, sebentar. Oke, sorry ya. Putus-putus. Nah, jadi kita punya lagi nilai delta S-nya adalah positif. Spontan gitu ya. Oke, sebentar. Nah, delta S adalah positif. Selanjutnya, delta S ini positif ya yang sini. Terus hidrasinya, hidrasi dikelilingi oleh molekul air kan. Nah, itu dihidrasi. Nah, di situ karena molekul air itu membantu memisahkan Na plus dengan OH min satu sama lain saling menjauh kan. Oke, kebayang? Itu berarti dia menempati posisi ruang yang semakin acak. Itu delta S-nya positif juga. Bayang sampai sini? Ya, ingat yang namanya konfigurasi gitu ya, konfigurasi ruang, ya partikel, tapi dia tapi ada entropinya, tapi kecil. Tapi kalau misalnya kita acak gitu ya, sembarang titik di mana aja gitu ya, secara nggak merata gitu ya, itu entropinya semakin gede gitu ya, seperti itu. Jadi sama-sama positif di sini gitu ya. Nah, kita tahu kan tadi delta T-nya kan 6,5. Oke, itu naik suhunya. Ya, di eksoterm. Nah, kita belum bisa nyari delta G. Kenapa belum bisa nyari delta G? Karena gini, ya delta S-nya nggak diketahui berapa eksaknya. Delta H-nya udah ada sih, tapi delta S-nya kita nggak tahu kan eksaknya berapa. Nah, di situ ada temperatur. Temperatur di situ ada temperatur hasilnya. Temperatur hasil si pencampurannya. Itu berapa temperatur si proses pelarutannya. Kita nggak tahu kan temperatur mula-mulanya gimana, kita nggak tahu. Nah, jadi kita nggak bisa ngitung delta G-nya. Ingat aja, kalau misalnya delta H-nya negatif nih, delta S-nya positif. Oke, berapapun suhunya, oke, berapapun temperaturnya, itu delta G pasti spontan kan? Oke. Jadi kesimpulannya kita dapat nilai kayak sorry. Ya ini aja. Nah, jadi kita punya kesimpulan tadi apa? Kalau nilai delta H-nya adalah negatif, ya kan? Kita udah nyari pakai perhitungan. Terus delta S secara teorinya kita nggak ngitung ya. Secara teorinya karena dia itu berupa penguraian kan, dia semakin banyak tuh molekulnya dan semakin acak posisinya, maka dia positif juga kan? Oke, berarti kesimpulannya reaksi ini, proses parutan ini spontan pada rentang suhu berapapun. Ya, karena nanti menghasilkan apa? Delta G-nya pasti negatif. Kalau negatif kan dia spontan kan pada semua rentang suhu gitu ya. Gitu. Nah, ini driving force-nya gitu ya. Tambahin satu delta G gitu ya. Nah, jadi driving force-nya itu delta H-nya negatif, delta S-nya ada positif kayak gitu. Dia spontan. Gitu ya. Berarti dia memudahkan, karena dia spontan ya berarti dia memudahkan kan. Memudahkan proses tersebut terjadi karena spontan. Kalau non spontan agak sulit, dia butuh energi kayak gitu. Ya. Nah, pada semua rentang temperatur atau rentang P aja aku tulisnya ya.
Seperti itu ya. Kebayang sampai sini ya. Itu secara apa namanya? Aspek termodinamikanya. Sorry, loading. Berarti ini pada semua rentang T gitu ya. Oke, aman ya sampai sini? Oke, sip. Begitu ya. Kita lanjut lagi di bagian E ya berarti. Nih aman? Ada yang mau ditanyain dulu nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak, kita langsung ke E ya. Oke. Nah, ini apakah udah sampai sini doang? Oh iya, masih ada. Oke, bagus masih ada ya. Udah berarti nanti kita bisa bahas lagi. Oke gini, kalau misalnya udah beres satu soal ini, udah beres sampai kita bahas. Ada yang mau request dulu nggak? Request soal dari kalian dulu gitu ya. Kalau ada, oke kita bahas dulu yang soal dari kalian. Kalau nggak ada, oh ada yang bertanya nanti ya sebentar. Beresin satu soal ini dulu. Nah, kalau misalnya nggak ada yang request soal, ya udah kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Oke, sebentar ya. Aku jawab soal pertanyaannya nanti setelah aku beresin semua soal ini dulu. Oke, kita lanjut lagi yang E. Nah, diketahui delta H kisi, oke, energi kisi ya sama aja. NaOH sekian, negatif ternyata. Oke, dan gede ya. Sorry, bukan gede, kecil ya. Bener nggak? Ya kecil ya, negatif. Aduh sorry, matematika kadang suka ini kebalik. Jadi kalau anak kimia itu, maaf ya, ini yang matematika, kita mengatakan ke elektronegatif kan negatif. Kalau ke elektronegatifnya semakin negatif, itu kita katakan besar gitu. Jadi kadang suka kebalik, maaf ya. Jadi delta kisi di sini kalau kata anak kimia ini gede gitu ya delta kisinya, karena sangat negatif gitu. Oke, kita pakai yang matematika aja. Kalau kimia membingungkan emang. Kita pakai matematika ya. Delta H kisi di sini karena negatif berarti kecil ya. Oke, kalau positif berarti gede gitu. Nah, kita bandingin nih gitu ya, berdasarkan hasil dari perhitungan si delta hidrasi itu gitu ya. Kita kan dapet ya tadi C-nya berapa? C-nya berapa lagi? Nilai itunya adalah 2 minus 2, bla 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 kilojoule kan. Oke, lebih gede dong. Kan semakin dekat ke nol ya. Lebih gede kan. Oke, lebih gede tuh. Nah, berarti kita tetap ya kesimpulannya benar ya. Karena delta H hidrasi itu mendominasi, dia reaksinya eksoterm gitu. Berdasarkan hasil hitung. Oh, hitung hasil ini gitu. Berdasarkan hasil C. Oke. Em, oke. Ya, berarti ya kita tulis dulu ya delta kisinya adalah minus 887. Oke, itu yang E. Oke, yang E kita dapat apa tadi? Delta kisi ya. Oke. Nah, dari soal gitu ya, secara eksperimen lah gitu ya. Kerennya gitu. Secara eksperimen kita dapat delta H kisinya atau E kisi sama aja ya. NaOH-nya adalah minus 887 ya, kilojoule per mol. Nah, ya kan? 887 ya. Nah, dari hasil C, hitung si hidrasinya. Kayak kita lihat hasil C itu tadi kita dapat berapa? Segini. Oh, oke, dapat segini. Eh, Sebentar, sedang memproses. Ini kan kita dapatnya segini. Oke. Terus yang ditanyanya data hidrasi. Wait, wait, wait. Kalem ya. Memproses dulu. Delta hakisi. Mintanya delta hidrasi. Oke, sebentar. Itu belum per mol. Oh, sebentar ya. Belum per mol yang mana? Hidrasinya. Itu Rizky. Iya, yang nggak delta Oh, H solutionnya yang atas tuh, yang C kan. Itu kayak iya. masih buat si NaOH-nya kan 2,5 gram itu belum per Oke. mol biasanya. Oh, iya, oke. Ya, makasih koreksinya ya. Oke, sip, kita perbaiki. Nah ya, tadi molnya berapa sih? 0,0625 ya? Ya, oke, ingat. Iya, Oke, sip ya. Berarti kita ubah dikali ya berarti. Atau dibagi. Dibagi, sorry. Dibagi molnya. Gede loh nanti dapatnya. Sebentar, sebentar. Gede lagi. Tambah kecil maksudnya, karena semakin negatif ya. Ya udah, oke. Sorry, salah ya. Nah, berarti kita cari per molnya. Aduh, loading. Nah, kita punya tadi min 2,787
0,759 kilojoule. Oke, dibagi tadi maunya 0,0625 ya. 0,6. Wah, bisa jadi berubah nih nanti apa kesimpulan kita ya. Berarti kayak ini berapa nih kita dapatnya? 2,78759 kita bagi dengan 0,0625. Oh, berubah nih. Kesimpulan kita berubah nih, jangan-jangan. Oh, enggak ada yang aman-aman, masih 44,6. Aman-aman. Enggak drastis banget ya. Minus ya, kita dapat ini adalah minus 44,6 kilojoule per mol. Oke, masih aman ternyata, masih lebih gede kan? Ya, kesimpulan kita enggak berubah nih. Nah, maka kita kalau gede ya daripada yang kisinya, oke aman, masih eksoterm gitu. Oke, nah terus aku bingung ya yang ditanya di soal itu, maksudnya delta H hidrasinya nyarinya gimana? Karena kan kita udah ngebandingin nih, yang ini kan lebih gede ya daripada yang si A ini. Terus nyari hidrasinya itu melalui apa? Ini kan sebentar. Oh, ini solution. Ya ampun. Oke. Ini solution ya berarti. Iya bener. Nah, berarti delta solutionnya kan total ya. Sebentar, putus dulu deh. Ya bisa sih, kita bisa nyari delta hidrasi dari situ. Berarti kita masih belum dapat kesimpulan ya. Sebentar, delta, loading. Delta Hasol gitu ya. Sorry ya, baru nge soalnya. Udah lupa lagi tuh rumus-rumusnya. Parah banget emang. Nah, berarti kita punya delta Hasolnya segitu. Nah, delta Hasol itu adalah penjumlahannya kan? Ya kan? Penjumlahan dari kisi sama hidrasi. Bener gak? Saya aku lupa tuh rumus itu, parah banget. Tapi kalau ada yang tahu, koreksi ya. Sebentar aku cek. Bener gak? Solution itu mixingnya kan berarti dia entalpi kisi ditambah hidrasi kan? Bener gak? Atau ada yang kelewat? Oke, mana sih delta H solution koligatif. Nah ya kan, mixing parutan tuh delta H1 tambah delta H2 kan? Ya, benar. Berarti ya, delta H1 tambah delta H2 benar. Energi kisi tambah energi hidrasi. Oke, sip. Ya ingat ternyata ya. Oke. Oke, kita masukin berarti kita punya apa? Eh, delta H kisi gitu ya. Kok kisi? Delta H solution, sorry. Delta solution sama dengan kisi ditambah hidrasi. Nah, udah tinggal cari aja hidrasinya berapa gitu. Oke. Nah, coba kalkulator ya sambil nunggu ini pasti nge-lag soalnya. Sambil nunggu gitu ya, dihitung dulu berapa, nanti info ya. Oke, ternyata benar nge-lag. Sip, delta H solution. Oke. Nah, berarti kita punya delta H kisi. Oke. Nah, ditambah ya ekisi atau edar ekisi sama aja tambah delta hidrasi. Udah, cari delta hidrasinya berapa? Gampang kan? Oke. Nah, berarti delta hidrasi. Ya udah, nah terus soalnya itu yang kita dapat tadi berapa? Min 44 ya? Min 44,6. Min 44,6, sorry. Min 44,6 kilojoule per mol ya satuannya. Nah, kisinya itu ada di soal, min 887. Min 887 kilojoule per mol. Oh, oke, sorry. Berarti yang tadi kita masih belum dapat kesimpulan ya. Nah, ditambah delta H hidrasi. Nah, kita cari nih, hidrasi ini berapa? Wah, kalau hidrasinya gede, oke, gak apa sih. Kita lihat dulu. Hidrasinya positif ya berarti ya. Wow. Wow, gede juga ya. Segitu. Keren sih. Molekul air itu sangat membantu ya. Ya, bersyukurlah ya Tuhan menciptakan air sebagai salah satu pelarut gitu ya. Itu ngebantu banget tuh berarti. Karena delta hidrasinya tuh gede ya, positif. Dia berarti 800 sekian ya delta hidrasinya. Dapat berapa? Ini tinggal di itu aja. 887 dikurangi 44,6. So ini kalau loading. Iya, loading bentar. Uh,
Ya, sorry. Nah, oke, dapat berapa? Pasti positif tuh, gede tuh pasti. Positif berapa? 887 kurangi 44,6. Wait, 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 wait. Oke, ya, delta H hidrasi kita dapat 887 dikurangi 44,6. Oke, 842,4. Positif ya, berarti kesimpulan tetap nggak berubah gitu ya. Oke, ya bersyukurlah ya. Nah, berarti kita punya delta H-nya. Loading. Nah, ini catat deh ya sambil nunggu ini loading. 887 kurangi 44,6 hasilnya 842,4. Oke, 842,4 kilojoule per mol. Nah, positif kan? Gede kan? Gitu ya, Kak. Positif negatif ya. Positifnya lebih gede gitu. Nah, berarti dia itu ya kesimpulannya sama. Kita dapat dia reaksinya eksoterm karena nilai kisinya lebih kecil kan? Nilai kisinya lebih kecil daripada si hidrasinya. Oke, betul. Berarti kesimpulan kita benar gitu dari awal ya. Dia reaksinya eksoterm gitu. Berarti kita punya delta H hidrasi. Oke. Uh, adalah positif 842,4 ya. 842,4 kilojoule per mol gitu. Aman ya sampai sini? Oke, kita ke pertanyaan dulu bentar ya sebelum kita ke soal selanjutnya. Kilojoule per mol gitu. Oke, mana kolom chat? Kita lihat ada yang nanya. Oke, sebentar. Oke, izin bertanya. Apakah ada urutan di mana reaksi energi kisi perlu duluan, lalu tapi atau oh terkait soal A paling oke gini, konsepnya gini ya. Nah, bagus sih pertanyaannya aku suka. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya kita harus tahu ya zat pelarutnya apa dulu. Yang pertama itu. Oke, enggak semua loh proses pelarutan itu mencakup energi kisi, enggak loh ya. Hati-hati. Karena kalau zat pelarutnya liquid atau gas, nggak mungkin pakai energi kisi kan. Yang pertama itu. Jadi kita harus tahu dulu zat pelarutnya fasanya apa. Nah, karena di sini gampang ya, NaOH itu padat. Nah, padatan NaOH berarti solid, berupa kristal kan, padatan kristal lah. Asumsi kristal sempurna gitu ya, kristal aja lah. Nah, kristal itu kan padat, padatannya solid. Nah, dia itu dilarutin kan. Nah, dilarutin itu kan ada prosesnya kan. Nah, jadi si solution itu prosesnya ada dua tahap tadi yang si NaOH ini gitu ya. Nah, tahap pertamanya apa? Karena dia masih solid, nggak bisa ujuk-ujuk berubah jadi aqueous, nggak bisa ya. Nah, dia itu diputus dulu dong ikatan kisinya. Ya kali kristal NaOH gitu ya, dikelilingin langsung sama H2O gitu, NaOH aqueous gitu ya. Nggak bisa ya, susah itu. Kasihan H2O-nya nanti harus effort gitu ya. Itu kan ngelilinginnya banyak ya, ruang si kisi dari NaOH gitu ya. Nah, itu ya gitulah. Nah, terus si hidrasi itu terjadi setelah ya ini catat deh ya soalnya nggak aku catat di sini catat eh proses hidrasi itu terjadi setelah masing-masing ion dalam fase gasnya itu dia sudah terpisah satu sama lain artinya apa ikatan kisinya udah diputus itu yang paling penting ya kenapa karena kalau kisinya masih ada gitu ya dia nggak bisa terhidrasi nggak tapi dia memutuskan dulu si ikatan ioniknya atau ikatan ya ikatan kisinya gitu ya jadi diputus dulu gitu ya baru kan udah misah tuh ya dari gas masing-masing kan Na plus gas OH min gas oke gitu ya aman akhirnya apa akhirnya dihidrasi lah sama si H2O ini kan nah dengan cara dikelilingi gitu masing-masingnya enggak berupa agregat tapi masing-masingnya itu dia di apa bukan diikat juga sih tapi berinteraksi dengan molekul air gitu ya secara apa namanya bukan ikatan ya ampun ikatan terus interaksi elektrostatik gitu muatan ya antar muatan gitu atau gini deh ini ion dipol lebih tepatnya nah itu ada interaksi ion dipol nah jadi si molekul-molekul air itu dia memisahkan tuh ion Na plus sama ion OH min menjauh kan satu sama lain kan gitu nah berarti dia entropinya naik karena dia mengisi ruang kosongnya dia lebih acak entropinya naik gitu positif oke dua proses itu positif karena yang satu ngubah ke gas itu positif yang kedua itu memisahkan itu ya proses hidrasi itu memisahkan yang dibantu oleh molekul air dan dia menempati ruang dengan konfigurasi yang acak delta S-nya positif oke ya spontan gitu ya berarti oke
Berarti artinya apa? Mudah dilarutkan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kita harus tahu dulu zat larutnya fasanya apa. Nah, tapi kalau liquid gimana atau gas gimana? Kalau gas langsung hidrasi ya. Kalau gas dilarutin berarti langsung hidrasi. Nggak ada tuh kisinya, nggak ada. Gitu. Kebayang sampai sini? Kalau gas dalam air ya, membentuk larutan. Gitu. Tapi yang paling sulit kalau bentuknya klatrat. Nah, klatrat itu apa? Jadi klatrat itu ya kalau kalian taunya hidrat ya. Hidrat itu kan molekul air terperangkap di padatan gitu kan, tapi nggak ngelarutin kan, ya nggak mungkin juga. Kalau klatrat itu molekul air terjebak di gas. Nah itu bukan berarti hidrasinya ada di gas yang enggak, tapi hidras lagi. Gas itu membawa molekul airnya gitu. Itu bentuk klatrat. Oke, jadi ada hidrat, ada klatrat, itu beda. Ya, itu dan lebih rumit klatrat. Ngejelasinnya susah ya. Jadi kalau klatrat itu gasnya kan udah mengandung molekul air. Tapi kalau misalnya mau dilarutin gimana? Bukan berarti ketika di udara ya di atmosfer udah si gasnya larut dalam air enggak ya, tapi hanya membawa airnya aja gitu. Dia enggak berikatan sempurna gitu. Dia hanya membawa saja, mengandung air. Nah, si gas klatrat tadi kalau kamu larutin ke air hidrasi ya itu lebih mudah karena molekul-molekul air yang ada di dalamnya itu kan ya berinteraksi lagi sama molekul air yang lain kan ketika dimasukin tas sebelumnya sudah mengandung molekul air seperti itu. Kalau kelatrat ya. Tapi kalau gas biasa ya udah hidrasinya normal gitu ya. Jadi gasnya itu misal berupa ion dan biasanya ion sih atau ya ada juga kayak amonia gitu ya. NH3 gas molekul kan. Ya itu dihidrasi langsung aja sih gitu. Dihidrasi tapi jatuhnya ngebentuk asam basa ya. Nah itu beda lagi entalpi asam basa nanti jatuhnya. Jadi beda-beda prosesnya gitu gitu ya. Ya, jadi yang pertama harus paham tentang zat larutnya, dia fasanya apa. Paling mudah dijelaskan tuh yang padat gitu ya. Ada dua proses. Kalau yang padat ada apa aja? Ada pemutusan ikatan kisi yang pertama, yang keduanya hidrasi dan harus seperti itu urutannya. Gak mungkin hidrasi dulu baru energi kisi. Oke? Bayang ya. Nah, kalau yang liquid ya udah tinggal dilarutin aja. Nah, yang liquid itu ada pemecahan juga sebetulnya. Nah, tapi liquid itu bedanya apa sama yang padat? Liquid kan nggak punya energi kisi ya, tapi dia itu hanya delta H pelarutannya dipengaruhi oleh si hidrasinya aja dan perubahan fasa sih liquid ke aqueous tuh ada nilainya ya. Nilai delta H perubahan fasa apa ya berarti? Aku lupa lah namanya apalah. Ya itu ada nah di jumlah sama yang itu kayak gitu. Ya seperti itu. Nah, jadi dalam kasus ini solid ke gas, hidrasi gas. Ya, betul. Betul. Ya, benar. Jadi dalam kasus ini kan NaOH tuh ya dari solid ke gas kita ubah dulu karena dia mutusin dulu ikatan kisinya kan. Dia butuh energi. Tapi karena di sini negatif berarti dia melepas energi. Ya oke lah gitu ya. Berarti dia melepas energi ketika dia itu kisinya putus lah gitu. Gak apa-apa sih. Emang kalau kalau kisi itu ada yang negatif dan yang positif. Itu beda loh ya. Nanti tanda anak panahnya apa si reaksinya bisa kebalik gitu. Bisa dari gas ke solid gitu ya. Nah kalau gas ke solid, nah itu negatif tuh betul. Nah jadi gini deh. Takut kalian salah asumsi ya. Gini. Jadi kalau misalnya, kalau khusus kisi ini ya, si padatan kisi, kalau perubahan fasanya itu dari gas ke solid, itu kan lebih stabil ya, berarti dia melepas energi. Nah, itu eksoterm. Nah, di sini kan di soal itu min 887 ya. Nah, itu tuh perubahannya kisinya itu perubahannya berarti dari mana? Dari gas ke solid karena negatif, bukan positif kan? Nah, logiknya gini, kalau misalnya perubahan fasa ya, kita bahas dikit lah ya. Nah, ini takut keluar juga. Perubahan fasa. Jadi kalau misalnya aku punya, kalau bentuknya solid, ke gas, ini butuh energi kan? Kebayang? Kecuali iodin. Kalau iodin menyublimnya spontan ya. Dari solid ke gas, ini biasanya butuh energi ya dipanaskan gitu ya atau apalah biar menguapkan. Nah, berarti dia delta H-nya positif, endoterm kan? Nah, oke, itu yang pertama. Tapi kalau kebalikannya dari gas ke solid kan dia menata ya, menata ruang gitu, menata ruang kristal. Kalau menata ruang kristal harus stabil dengan cara apa? Energi-energi sistem yang ada di gas itu harus dilepaskan ke lingkungan supaya dia lebih stabil ketika ngebentuk kristalnya. Oke. Nah, yang ini berarti delta H-nya positif kan? Karena butuh energi ya untuk menguapkan solid ke gas gitu. Ya atau menyublim lah. Delta H-nya sublimasi namanya. Delta sublimasi ini positif pasti ya.
Kecuali tadi kayak misalnya iodin gitu contoh kasusnya itu spontan delta H-nya negatif juga gitu. Ya, jadi nggak semuanya yang menyublim itu positifnya. Nah, ini contoh kasus umum aja. Kebalikannya, kalau tadi ya gas gitu ya, molekul gas itu ketika dia nggak bentuk solid, dia harus menata ruang kan, menata ruang kristal kan, supaya dia punya unit susunan ulang. Nah, berarti dia energinya harus stabil gitu. Makanya energi sistem gas ini harus dilepas ke lingkungan. Jadi dia lebih stabil dalam bentuk kristalnya gitu. Nah, ini pasti negatif. Ya, kalau positif agak aneh sih. Ya, kecuali kalau tapi gas sama solid lebih stabil solid sih harusnya daripada gas ya. Tapi mungkin ya ada kasus yang anomali lah gitu. Ya, gas ke solid itu bisa jadi positif ya mungkin aja gitu ya karena lebih stabil gas mungkin ya daripada solidnya gitu. Nah, tapi agak anomali juga gitu. Jadi biasanya umumnya ya delta H-nya sih negatif ya umumnya gitu. Karena dia melepas kalor gitu ya. Lebih stabil. Delta H kisinya NaOH-nya negatif, reaksinya gimana? Reaksinya itu adalah dari gas ke solid. Berarti Na plus gas tambah OH min gas jadi NaOH solid. Ya, itu negatif tandanya. Oke. Okay? Kalau yang positif ya udah tinggal dibalik gitu ya. NaOH solid itu jadi Na plus gas ditambah OH min gas. Itu positif tandanya. Oke. Okay? Gitu. Sebentar, ini delta H-nya adalah min kan? Loading sebentar. Nah, min gitu. Oke, kebayang sampai sini atau ada yang tanyain lagi? Kalau enggak kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, aman? Oke, ada yang nanya lagi kayaknya sebentar. Apa? Oke, kalau misalnya aku ada yang keliru atau ada yang salah, koreksi aja ya, jangan malu atau jangan takut gitu. Jadi kan ini aku juga sambil belajar juga gitu, mengingat kembali gitu. Mau nanya yang bagian D kenapa? Oh ya, kenapa data S-nya positif? Nah, jadi gini, yang D itu kan ada dua proses. Yang pertama kan proses pengubahan fasa tuh solid ke gas itu spontan. Kenapa? Karena ketidak ketidakaturan atau keacakan sistem gas kan lebih gede ya daripada solid. Bener kan? Berarti kan gede kurangi kecil gede kan hasilnya positif kan? Maksudnya produk kurangi reaktannya positif kurangi yang kecil. Positif kan? Ya delta S-nya positif. Spontan kan? Oke. Yang kedua, karena tadi si molekul oh ya hidrasi. Nah, yang gas itu jadi aqueous, tapi si aqueousnya itu kan sebenarnya jumlahnya sama ya. Molekulnya kan ada molekul ionnya tuh kan dua kan, Na plus OH min 2. Aqueousnya juga tetap dua kan, Na plus sama OH min 2. Bedanya apa? Bedanya ketika dia terhidrasi itu tuh dia lebih diuraikan lagi lah sama si molekul H2O. Fungsinya apa? Untuk mengisi ruang. Jadi konfigurasinya kan lebih acak ya. Berarti kan delta S-nya positif juga gitu. Gitu. Kebayang sampai sini? Rizky mau nanya. Atau lebih tepatnya koreksi sih. Gitu ya. Kayaknya delta H isinya harusnya minus Boleh. gak sih di delta H solnya? Mana? Itu delta H sol itu minus delta H kisi tambah delta H hidrasi. Oh, oke. Itu Karena delta rumusnya kisi itu aku. Oke. kebalikannya yang itu kan. Apa? Hmm. Delta kisi itu kan dari apa ionnya ke Ya, apanya? oke. Dari reaksinya ya berarti. Oke. Ya, boleh. Ntar aku balik dulu. Oh, berarti nilainya negatif ya? Wah, bisa jadi berubah nih ini kita ya. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, makasih ya, Nata. Oh, min energi kisi ya. Oh ya, karena di sini negatif ya. Ya, harus tambahin min ya. Ya, benar juga sih. Nah, oke, benar. Nah, kenapa kita harus tambahin min? Tadi balik lagi ke reaksinya kan? Kalau min ini berarti perubahannya itu dari gas ke solid. Nah, yang kita inginkan solid ke gas kan? Ditukar kan? Benar nggak sih? Iya kan? Ditukar ya? Nah, kayak gitu. Iya. Berarti di sini, ya, jadi yang gas ini kita pengennya bentuknya gini. Na plus gas. Kita pengennya solid ke gas, sorry. Kita pengennya itu solid ke gas. Berarti NaOH solid jadi Na plus gas tambah OH min gas. Nah, itu minus kali minus 887 ya berarti positif gitu. Jadi aku hapus dulu bentar yang ini. Oh, berarti tambah negatif ya? Apa tambah positif? Negatif ya? Tapi negatifnya kecil atau gede tuh? Kalau
Apa maksudnya kecil atau gede lagi? Kalau tetap hidrasinya dominan, oke, masih aman gitu ya. Kesimpulan kita nggak berubah. Oke, berarti ini aja aku hapus lah, biar nggak ini ya. Nah, ini tambahin min berarti plus ya, oke. Nah, berarti ini jawabannya apa tadi? Sorry, berarti kan min ketemu min tambah negatif ya berarti. Oh, berarti kesimpulan kita salah jadinya. Berarti ini minus berapa nih? Oh, semakin kecil ya, berarti. Sebentar. Kalau misalnya nilainya semakin kecil, yang mendominasi kisi berarti. Oke, yang mendominasi itu kisi. Nah, itu kesimpulannya jadi salah loh. Kenapa? Karena suhu nggak boleh naik. Berarti kalau ada kenaikan suhu harus eksoterm kan? Gitu. Yang pertama itu dia harus eksoterm. Berarti kan karena suhu naik di eksoterm, yang sesuai dengan konsep ya, energi kisinya harus lebih kecil daripada energi hidrasi karena eksoterm gitu. Tapi kalau misalnya, misal ya, kalau emang benar cara eksperimennya seperti ini, nilai delta hidrasinya itu jatuhnya lebih kecil daripada kisinya itu endoterm. Berarti kalau soalnya mengatakan kenaikan temperatur, berarti itu keliru, itu salah berarti, gitu, ya kan? Nah, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, berarti kita punya kesimpulan yang E ini kesimpulannya harusnya berarti dia terdapat ketidaksesuaian sesuaiannya kan naik tuh ya suhunya kan kenaikan berarti eksoterm kan melepas ke lingkungan kan berarti dia harusnya kalau secara konsep hidrasinya harus lebih gede daripada kisinya itu secara konsep nggak apa-apa jadi kita punya kesimpulan berarti di sini dia tidak sesuai dengan konsep si delta H pelarutannya gitu berarti dia seharusnya eksoterm bukan endoterm gitu ya itu cat ya kadang emang dosen suka pengen nguji kita gitu ini sesuai atau enggak gitu ya emang iya gitu harus kritis juga ya oke nah berarti kita dapatnya berapa sih 887 tambah 44,6 minusnya gede ya 887 tambah 44,6 oh ya 931,6 oh gede banget 931,6 sangat negatif ya sorry bukan gede sangat negatif nah berarti ya udah gitu ya kesimpulan kita ya dia tidak membuktikan bahwa dia bukan eksoterm gitu ya dia endoterm gitu nggak apa-apa berarti dia tidak terbukti ya itu kesimpulannya oke seperti itu oke ada pertanyaan dulu nggak kalau kita lanjut soal selanjutnya dan kita punya apa nih 931,6 ya oke gitu kita punya 931,6 oke sip Maaf mau nanya, boleh nggak? boleh Em, ini mau kesimpulannya nanya kalau yang bintang D. ya Aku masih kurang paham. boleh Yang untuk delta S oke itu kan kata kamu itu dari mol gas ya, mol gas produk dikurang mol gas reaktan. Oh, gini nih, jumlah maksudnya, jumlah Mol- koefisiennya kan yaitu lebih gede, yang lebih besar satu. Dan fasanya, kalau solid ke gas itu pasti spontan, gitu. Kenapa? Karena lebih nggak acak kan, bener kan? Kalau solid kan lebih teratur. Kalau gas dia lebih acak tuh. Nah, berarti sistem cenderung menuju ketidakaturan kan? Artinya apa? Delta S-nya positif, berarti spontan. Benar? Gitu ya, karena delta S-nya naik gitu ya. Nah, berarti dia mengartikan bahwa dia itu spontan. Perubahan dari solid ke gasnya itu dia spontan seperti itu. Kalau Gitu. misalkan dalam penulisan persamaan reaksinya, Ya. bisa nggak ya? Oh, bisa, bisa. Jadi dari solid ke gas kan jumlahnya yang pertama ya, jumlahnya kan semakin banyak. Oke, berarti dia semakin spontan. Dan kenapa kok bisa gitu ya? Jadi kalau misalnya jumlahnya semakin banyak kan berarti semakin tidak teratur kan, entropinya naik tuh. Kayak gitu. Boleh dari koefisien boleh sih sebetulnya. Tapi biasanya ya kalau kita ngebandingin koefisien hanya dari gas aja. Gitu. Kayak tadi misalnya ya udah kita balik ke yang atas dulu bentar ya. Nanti kesimpulannya nanti. Nah, kita balik lagi dulu bentar. Kalau misalnya kita punya tadi reaksinya wait. Nah, NaOH-nya kan jadi Na plus tambah OH min kan? Nah, ini kan fasanya solid ini gas. Sebetulnya nggak boleh sih apa koefisien gas yang produk kurang yang reaktan. Kenapa? Karena reaktan nggak ada gitu ya. Atau boleh juga koefisien gas di reaktannya nol, nggak apa-apa sih gitu boleh. Jadi 2 kurangi nol 2 kan? Benar ya? 2 kurangi nol 2 tuh. Nah, berarti dia positif gitu. Ya, kalau negatif ya turun berarti gitu. Kayak misalnya pembakaran. Reaksi pembakaran misalnya, kan itu ada CO2, H2O-nya liquid lah ya, nggak usah dianggap ada H2O liquid nggak usah dianggap CO2 sama O2 misal CO2-nya lebih sedikit daripada O2 misalkan
Kalau dikurang negatif kan, ya itu entropnya turun berarti. Gitu. Tapi gas sama gas loh ya. Karena konsepnya gitu. Kalau misalnya solid sama gas itu enggak gitu sih, enggak, jangan dihitung kayak 2 kurangi 0 2 gitu. Boleh sih sebetulnya. Tapi maksudnya karena dia enggak ada gas di reaktan, jadi enggak usah ngitung kayak gitu. Kita kualitatif aja. Kita lihat perubahan fasanya aja. Ya, jadi satu ini solid gitu ya, jadi 2 gas. Oh, berarti dia itu spontan karena dia lebih tidak teratur lah sistemnya seperti itu. Gitu. Terima Oke, kasih. apakah menjawab atau mau nanya Menjawab. lagi boleh ya, kita diskusi aja. Kalau misalnya aku ada yang salah, koreksi juga ya. Eh, paling satu lagi mau nanya. Jadi H2O-nya Boleh, itu boleh. jadi liquid atau aqueous ya? Oke, H2O aqueous. H2O itu pelarut. Kalau Oh, H2O itu pasti pelarut. Dia nggak mungkin jadi aqueous. Kalau aqueous dari H plus dan OH-, ya kan? H2O liquid berkesetimbangan, baru jadi aqueous itu. H plus tambah OH- aqueous. Gitu. terima Ya, karena kasih. H2O itu pasti liquid. Oke. Nah, tapi hati-hati ya. Tadi aku yang misalnya tadi yang pembakaran. Itu hati-hati juga. Kalau yang pembakaran misalnya airnya teruapkan jadi gas, yaitu berarti jadi gas gitu. Koefisiennya dijumlah gitu ya. Produknya dijumlah kurangnya yang reaktan. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau liquid ya jangan gitu. Oke, nah kita lanjut. Berarti artinya apa? Tidak sesuai konsep ya. Itu kesimpulan kita gitu. Kalau misalnya secara eksperimen seperti itu, berarti tidak sesuai konsep. Berartinya tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai. Nah, berarti kita kan tadi tahu kalau misalnya, dulu loading banget ya. Sebentar. Wah, loading. Wait. Ya, tidak sesuai. Gitu. Oke, nah itu dari hasil perhitungannya. Nggak apa-apa ya, dosen kadang suka pengen uji kayak gitu. Oke, nah artinya tidak sesuai konsep. Nah terus, ini kesimpulan lagi gitu ya. Kalau misalnya ekisi atau entalpi kisi sama aja lah. Tadi kalau lebih gede ya, maksudnya, aduh lebih gede, lebih dominan ya lebih positif atau lebih besar gitu ya secara matematika bukan secara kimia. Nah berarti dia reaksinya apa? Endoterm kan? Ya betul. Berarti ini lebih gede daripada yang tapi hidrasi gitu ya. Berarti apa? Ini adalah endoterm gitu. Nah, terus yang kedua, iya lagi. Nah, kebalikannya, kalau energi kisinya lebih kecil daripada delta hidrasi, ya udah gitu ya, itu eksoterm karena dia mudah memutus ikatannya dan hidrasinya lebih dominan, biasanya gitu. Berarti dia adalah eksoterm gitu. Gitu ya, ini endoterm. Kalau misalnya delta hidrasinya yang lebih besar gitu ya, ya, ya berarti dia eksoterm. Tanyain nggak sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya? Aman? Masih mudah? Ya, oke. Okay. Jadi dia adalah apa? EXO ya. Bukan EXO itu, bukan. Maksud eksoter maksudnya. Oke, eksoter. Nah, kayak lanjut nomor selanjutnya yang nomor 2 ya. Oh, sorry. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 2. SKL lagi. Ayo, kita lihat. Nah, sebentar. Loading. Oke. Nah, ini ya, lagi. Oke, prinsip kimia tentang lautan sangat baik dengan oke. Oh, pasti ini ya, lautan infus. Oke. Oke, oke. Lautan infus yang lazim temui ada 90% normal salin, garamnya segitu, oke. Dextrosnya 5%. Ah, dextrosa itu gula ya. Oke. Nah, dextrosa itu gugus gula. Ya nanti kalian belajarlah di kimia organik atau biokimia ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kalau cairan infus itu dia biasanya campurannya garam, gula ya. Nah, itu elektrolit sederhana. Jadi dia ngebentuk elektrolit sederhana. Walaupun memang ya gula itu non elektrolit betul, tapi dia mampu membantu untuk menyeimbangkan homeostasis tubuh ya. Kita bahas dikit tentang fisiologis. Jadi salah satu tubuh manusia itu ya, dia itu harus mencapai keseimbangan elektrolit dalam tubuh gitu. Nah, si keseimbangan elektrolit dalam tubuh itu dia akan mencapai homeostasis gitu.
sehingga tubuh itu bisa bekerja secara normal gitu ya, lingkungan internal tubuh bekerja dengan normal dan bisa menyesuaikan dengan fluktuasi lingkungan kayak gitu. Bayang ya, seperti itulah. Nah, terus bagaimana pengaruh keberadaan zat larut pada, oh ini secara konsep. Bagaimana pengaruh keberadaan zat larut pada titik didih dan titik beku? Oh itu gampang. Pada titik didih menaikkan titik didih. Pada titik beku menurunkan titik beku gitu ya. Kalau ditanya kenapa gini, ini aku jelasin langsung lisan aja nggak aku tulis, nanti catat aja sendiri. Kalau pada titik didih itu kenapa naik? Gini ya, secara simpelnya. Kalau H2O itu mendidih pada 100 derajat kan, normalnya. 1 atm 100 derajat Celcius. Bayang, H2O itu mendidihnya segitu ya. Nah, kalau kalian masukin apapun itulah, tapi larut ya, syaratnya harus larut. Zat apapun itu, syaratnya larut, entah itu elektrolit, entah itu non elektrolit gitu ya. Larut tapi ya. Nah, itu kan artinya apa? Nambah zat kan di sistem kan, oke? Okay? Nambah zat di sistem. Ketika dipanaskan, atau ion yang terlarut di H2O itu. Artinya apa? Ya sistem itu menyerap total kalornya lebih gede kan? Oke, logikanya gitu ya. Lebih gede tuh. Nah, artinya apa? Kalau total kalor yang diserap sistem lebih besar, ya otomatis kan suhunya naiknya lebih ya suhunya naiknya lebih lama dan juga suhunya lebih tinggi daripada suhu pelarutnya aja, pelarut murni gitu. Oke, itu titik didih. Nah, titik beku kenapa? Kebalikannya, titik beku itu sistem itu harus melepas kalor lebih banyak kan? Ya kan? Setuju ya? Jadi sistem itu harus melepas kalor ke lingkungan lebih banyak supaya apa? Lebih stabil dan bisa membekukan gitu. Lebih stabil, membeku, energi kinetiknya berkurang sampai energi kinetiknya itu bukan dihentikan apa ya? Aku lupa lagi kata Pak Bambang tuh. Jadi energi kinetiknya itu bener-bener ya bener-bener terhenti lah gitu ya. Sebenarnya nggak bener terhenti banget, tapi dia diam gitu ya. Dianggap diam gitu. Padahal masih ada pergerakan dikit lah gitu. Nah, dianggap diam gitu ya, ada interaksi antar molekul biasa dan lebih kuat interaksi antar molekulnya, memadat kan. Nah, tapi jumlah kalor yang dilepas harus lebih banyak dong, ya kan? Kan jumlah molekulnya lebih banyak, ya kan? Jumlah zat larutnya lebih banyak. Nah, berarti kalor yang dilepasnya lebih besar. Ya, berarti titik bekunya turun gitu ya. Titik bekunya lebih negatif biasanya. Gitu. Jadi titik bekunya semakin kecil karena kalor yang dilepasnya harus lebih banyak gitu. Gitu ya. Kebayang? Nah, itu ya penjelasannya silakan dicatat aja. Nah, itu alasannya secara singkat ya. Yaitu singkat, nggak panjang. Karena itu sederhana. Oke, lanjut lagi. Nah, ini massa molar deh, tulis deh. Massa molarnya di sini NaCl tuh tadi kita dapat 58,5 ya. Oke. Ya cari aja 23 tambah 35,5. Ya, berarti berapa? 58,5. Nah, dextrosa C6H12O6 itu berarti gini aja sih gampangnya. 180 dikurangi berapa sih? Eh C 180 ya berarti. 6 dikali 12 ditambah dengan 12 ditambah dengan 6 kali 16. Benar nggak sih? Oh ya 180 ya benar pas. Nah, dekstosa itu 180 ya massa molarnya. Nah, itu catat tuh. Nanti kita ngitung soalnya. Nah, persen ini asumsi lagi ya. Persen ini kita ambil aja persen W per W lah gitu biar gampang pakai massa ya. Persen W per W berarti NaCl gitu ya. Sorry, 0,9 gram NaCl dalam 100 gram larutan gitu. Bayang? Itu catat ya. Dextrosa dalam 100 gram total ya. Total larutannya gitu. Bayang? Berarti kita tahu berapa pelarutnya ya kan? Nah, gampang tuh ya, berarti H2O-nya massa pelarut ya, H2O massa pelarut sama dengan massa larutan dikurangin ini 0,9 ditambah 5 kan? Ya itu dikurangi itulah. Sekian. Oh, lebih banyak ya, H2O-nya lebih banyak gitu. Bayang? Nah, oke, terus ini apa? Gambarkan pengaruh. Oke, ini gampang banget. Ya, ini diagram fasa. Oke, ini gampang ya. Jangan kayak wah grafik lagi gitu. Enggak, santai aja. Nah, jadi ini gampang. Jadi kalau misalnya ditambah larut tambah zat larut itu ngegeser, ada deviasi baku namanya. Bentar, ini bisa di ini enggak? Copy deh, bentar ya, sebentar. Ini aku coba copy dulu. Kita, oh nggak bisa dipaste, nggak bisa copy. Oh bisa deh. Sorry sorry. Nah berarti kita pindahin ke sini. Kita pindahin ya. Nah kita kita apa coret-coret di sini.
Nah, kita lihat ya deviasi bakunya sejauh mana. Sebentar. Wah, loading. Sebentar. Nah, jadi kalau misalnya, ini lanjut lagi ya. Kalau ditambah zat larut, berarti kan tadi ya titik didihnya lebih besar. Yang pertama. Titik bekunya lebih rendah kan? Ya udah, itu apa namanya? Garis beku sama garis didihnya geser aja gitu ya. Itu deviasi bakunya di situ. Oke? Bayang? Nah, ini kan grafik. Oke. Ini tuh aku lupa nama spesifiknya grafik apa. Pokoknya grafik diagram fasa gitu ya. Untuk yang derajat kebebasannya 2 parameter. Berarti derajat kebebasannya 2 ya. Biasanya temperatur sama tekanan gitu. Ada lagi sih sama volume biasanya ya gitu, tapi itu lebih pusing. Yang sama volume derajat kebebasannya 3 gitu, lebih banyak soalnya. Nah, kayak kita ini oke gini. Di sini air itu kan sebagai acuan ya. Nah, berarti kita harus tahu nih ya deviasinya dia sejauh mana. Berarti ya ini nggak dikasih tahu nilai-nilainya nggak apa-apa lah ya. Pokoknya harus tahu ya air titik bekunya 0 derajat, berarti di mana? Di mana ya? Ini nggak mungkin juga di sini, nggak apa-apa lah. Ini benar kan? Water ice ya. Oke, ini titik bekunya di sini lah ya. Ya gitu. Ini titik triple, ini titik triple ya. Titik triple itu nggak di 0 derajat deh setahu aku. Berapa ya aku lupa. Nah, pokoknya ya gitulah. Pokoknya kalau pembatas antara water dengan ice itu titik beku. Ini garis beku ya namanya. Kalau water dengan vapor, garis didih gitu ya, itu dia batasnya di 100 derajat ya, 100 derajat Celcius gitu. Kayak kita mengingat kembali lah, ini namanya titik triple ya. Titik triple itu menyatakan bahwa kalau misalnya sebuah zat berada di titik triple, maka dia itu memiliki 3 fase sekaligus, jadi padat, liquid, dan gas di waktu yang bersamaan. Nah, ini apa CP? Ini tuh critical point ya, titik kritis. Oke, ini critical point atau ya, oke, kita sebut sebagai titik kritis gitu ya. Nah, berarti ini tuh hampir mendekati kondensat ya. Jadi ya superfluida sih. Oke, kalian pahamnya superfluida gitu. Oke, superfluida kalau di kita namanya kondensat gitu. Salah satu bentuk superfluida adalah kondensat gitu. Ini titik kritis. Nah, si air ini normalnya segini gitu ya. Kita tambah gitu ya. Ini titik kritis. Ini secara kualitatif aja ya, karena kan nggak dikasih tahu angka eksaknya, jadi bebas itu ya. Nah, jadi secara kualitatif aja, udah tinggal bikin lagi aja garis beku sama garis didih, tapi tinggal digeser aja gitu ya. Ini titik kritis. Berarti ya udah tinggal digeser. Oke, kita ganti warna deh. Warna apa? Warna hijau. Oke, ngelek sebentar ya. Nah, jadi dah pakai biru aja. Nah, ini jadi yang warna biru, yang warna biru. Ya ini ya. Nah, ini adalah deviasinya misal. Sorry nggak rapi. Gini-gini. Nah, ini set gitu ya. Nah, nanti kalian harus estetik ya kalau ngegambarnya gitu. Ini nggak estetik, maaf. Nah, yang ini adalah deviasi atau penyimpangannya untuk yang garis didih. Nah, gambar aja gitu ya, tinggal gambar ya sesuka kalian lah, karena kan nggak ada batas angkanya kan, ya udah aman gitu ya. Mau selebar apa, mau setipis apa bebas lah. Karena ini cara kualitatif aja gitu. Nah, gitu ya. Berarti ini adalah garis beku larutan ya, bukan air lagi. Ini adalah garis beku larutan. Nah, hati-hati ya, garis beku air sama larutan beda. Ini garis beku larutan. Gitu. Ini garis beku larutan, yang sisanya yang kanan ya garis didih larutan gitu ya. Yang ini ya, ya sorry agak keriting. Nah, di sini adalah garis didih larutan. Nah, gitu deh. Udah gitu doang gitu ya. Ya, kalau misalnya mau gambar manual ya silakan gambar manual lah. Biasanya ya kalau di soal kalau dosennya baik gitu ya udah dikasih nih yang airnya doang. Kalian cuman bikin garis yang larutannya aja gitu. Ya, berarti ini adalah garis didih ya, garis didih larutan. Oke, aman sampai sini gampang ya. Kita lanjut lagi. Sebentar. Wait, loading. Oke, nah
Seperti itu. Kayak ada yang ditanyain dulu nggak? Ini semester 1 sih sebetulnya. Apa ya? Oke. Lanjut. Kita lanjut bagian C ya berarti. Oke, B aman ya? Oke, ya ngitung. Lingkarilah gambar. Oh, ini D bisa nih sebenarnya, tapi nggak nanti nanti. Yang D hukum Raoult nanti ini gampang, ini grafik. Kayak yang C dulu ya. Kita cicil pelan-pelan lah. Perubahan tekan uapnya sekian, tentukan perubahan tekan uap pada 500 ml cairan ini apabila ini dipisah ya, diisolasi boleh lah. Boleh, boleh. Jadi kita isolasi gitu ya, dekstrosanya sendiri gitu ya, boleh. 500 mili cairan segini persen W per W, ya berarti 5% dari 500 berapa? Berapa guys? 5% dari 500. Berarti 0,05 dikali 500 kan? 25 ya berarti, benar? 25 mili. Nah, kita pakainya mili aja ya. Mili sama dengan gram lah ya. 1 mili sama dengan 1 gram ya. Itu biar enak. Itu asumsi. Cairannya mengandung iodin, ya oke. Dextrosa bukan glukosa sih, tapi ya udah. Ya, dextrosa, oke. Nah, terus apabila tekanan uap murninya suhunya segini, ya udah gitu. Cari kan perubahan tekanan uapnya, ya udah. Kita cari fraksi mol berarti gitu. Nah, berarti kita cari aja gitu molnya. Nah, caranya gimana? Ya, tadi gitu. Kita kan udah dapat tadi persen itunya ya 25 mili sama dengan 25 gram. Oke, oke. Kita punya tadi massa molarnya berapa? 180 kan? Bayang? Nah, berarti 25 gram dibagi 180. Gitu. Oke, nah itu coba potret dulu di kalkulator. Nah, berarti yang bagian C kita potret lagi. Sudah dapat berapa mol? Kita cari dulu ya. Mol, ya nggak apa lah, C6. H12O6 ya. Dextrosa. Sebetulnya dextrosa itu nggak bukan glukosa sih. Apa glukosa ya? Kok aku lupa ya. Saya dextrosa itu gula. Benar deh, dextrosa itu contohnya glukosa. Tapi dextrosa itu umum ya, nggak harus glukosa. Jadi bisa fruktosa, bisa glukosa. Tapi dia dexter gitu. Jadi dia itu polarisasinya aktifnya dia ke arah kanan gitu ya. Itu dexter kan, dextro ya. Gitu. Oke, jadi dapat berapa molnya tadi? 25 dibagi 180 berapa? 25 25 gram ya, karena tadi 5% dari 500 mili. Oke, berapa? Oke, berarti kita punya 25 dibagi 180 kan gitu ya. Nah, kayak berapa nih? Nanti satuannya tulis ya, jangan kayak gitu. 25 dibagi 180. Oke, 0,1389 lah ya. 4 angka aja. 0,1389. Berarti kita punya 0,1 sorry, 0,1389 mol. Oke, belum beres ya. Kita cari mol H2O. Nah, mol H2O gimana? Ya udah sisanya gitu ya. Tadi 500 mili gede banget ya. 500 mili dikurangi 25 ya gitu ya. Dikurangi 25, 475 berarti 475 gram gitu ya. Gede banget nih. Molnya gede banget. 475 gram berarti 475 dibagi 18 ya. Massa molar air 18 ya, 18 gram per mol. Nah, itu tulis sendiri ya. Nah, ini tulis satuannya jangan lupa 475 dibagi 18 berapa mol? Gede nih pasti. Berarti fraksi zat larutnya kecil banget. Ya, coba. Berapa? 475 dibagi 18. 26,38. Berarti 26,39 lah ya. 4 angka penting aja ya. Oke. Berarti kita punya 26,39 mol. Wow, gede banget. Oke. Nah, yaudah. Nah, gini. Tanyanya apa tekanan uap ya tadi? Tekanan uap kan bukan perubahan tekanan uap kan atau penurunan kan? Oke. Kalau kita nyari P larutan, kita pakai fraksi si air aja. Oke. Berarti kita cari fraksi mol air aja. Dua-duanya boleh sih kalau gabut, tapi kalau disesuaikan dengan soal, ya carinya fraksi mol air ya. P itu pelarut. Jadi udah masukin, berarti mol airnya berapa? 26,39 dibagi, ya ini totalin ya, fraksi total, mol totalnya 0,1389 ditambah itu 26,39.
39 kan? Berarti kita punya yang bawah ini ya. Ini jangan lupa ya rumusnya, fraksi mol sama dengan mol yang ditanya dibagi mol total, gitu ya. Berarti ini 26,53 lah ya. 0,53. Kita bulatin 4 angka aja. Oke, berapa nih? Ini fraksi mol si airnya. Oke, dapat berapa? 26,39. Oke, dibagi dengan 26,53. Enggak jauh beda ya. 0,99. Oke, 0,99. Ini perubahannya berarti nggak terlalu signifikan sih. Karena kan zat larutnya kecil ya. Nah, 0, berapa? 9947 ya, bolehlah 4 angka di dalam koma ya. 9947. 9947. Berarti kita tahu fraksi mol zat larutnya X-nya ya, itu berarti 0,0053 ya. Nah, kecil. Jadi nggak guna gitu ya. Penurunannya kecil banget nih, penurunan tekanan uapnya. Nah, berarti kita cari P larutan sekarang ya. Nah, berarti P larutan gimana rumusnya? Pakai hukum Raoult ya. Fraksi pelarutnya XP dikali dengan tekanan pelarut gitu ya. Dapat deh. Berarti ya udah gitu, tinggal masukin kalkulator beres. Berarti sebentar kalem. Ini P larutan sama dengan gitu ya. Masukin. Berarti gimana? XP gitu ya. Fraksi si pelarut gitu. Oke. Nah, dikali dengan P0 pelarut. P0 pelarut ya. Nah, tadi P0-nya 20 ya kalau nggak salah. Benar nggak? Ya, mmHg. Nah, kesatuannya itu suka-suka lah, tergantung soal mau ATM, mau Pascal, mau bar, mau motor atau mau apapun itu, ya itu nanti tinggal masukin. Coba bantu hitung berapa? Pakai mmHg aja ya. Berarti kita punya tadi berapa? Ya ini mendekati satu sih. Jadi perubahannya nggak signifikan banget. Jadi P larutannya nggak terlalu berubah drastis ya. Berarti ini kita punya 0,9947 gitu ya. Ya kan? Dikali dengan 20. Nah itu berapa? 0,9947. Oke, dikali 20. mmHg ya, tulis. Satuan tulis deh. Ya itu mmHg, oke? Nah ini biar cepet aja. Kalau di ujian tulis ya. 0,947 kali 20 berapa? 0,9947 kali 20. Wow, oke, nggak jauh beda ya. 19,894 tuh ya. Berarti penurunannya kecil ya, terbukti. Berarti nggak terlalu berpengaruh si dextrosa itu gitu. 19,894. Udah deh dapat, dah beres ya. Nanti kalau mau konversi ya suka-suka lah ya. Mau ATM, mau apapun itu bebas. Ini satuannya mmHg karena sesuai dengan soal. Gitu, oke? Ada yang mau ditanyain nggak? Masih gampang? Oke ya, aman. Oke, lanjut. Soal C. D, sorry. Yang D, pada suatu infus, interaksi antar molekulnya cukup kuat. Oke, nah ini udah dikasih clue ya. Baik banget ini yang bikin soal. Udah dikasih clue nih. Interaksi antar molekul zat larut sama pelarutnya cukup kuat. Berarti artinya apa? Dia lebih dominan gitu ya. Cukup kuat itu berarti dia lebih dominan gitu aja. Berarti gini ya, interaksi antar molekulnya itu, antar zat larut dengan pelarutnya kan lebih dominan daripada pelarut dengan pelarut dan pelarut dengan pelarut. Oke, setuju? Artinya apa? Itu menyebabkan tekanan uapnya jadi turun. Oke, kenapa? Karena dia tidak mudah menguap kan? Kebayang sampai sini? Ini tulis deh ya, karena kalau kalau ditulis di sini agak panjang. Catat ya, catat. Kalau misalnya interaksi ya, gaya antar molekul antara zat larut dengan zat pelarutnya kuat atau mendominasi lah ya, mendominasi. Artinya apa? Artinya ya dia itu kan lebih besar daripada interaksi pelarut-pelarut dan yang pelarut dengan yang telarut kan. Kebayang? Itu menyebabkan apa? Karena interaksinya kuat, dia tidak mudah diuap, tidak mudah menguap, nggak mudah, maksudnya tidak mudah berubah menjadi gas. Karena kuat kan interaksi di larutannya, gitu. Oke, kebayang? Jadi butuh energi untuk memutus
interaksi tersebut supaya dia mudah diuapkan. Ya, itu konsepnya. Menyebabkan apa? Apa konsekuensinya gitu ya? Jadi konsekuensinya gitu ya, tekanan uapnya maksudnya itu bakal turun, ya. Oke, bakal turun. Artinya apa? Artinya, oke, kita tahu kalau fraksi mol itu kan ya berbanding lurus lah dengan tekanan parsial kan. Semakin besar fraksi molnya, tekanan parsialnya juga besar kan? Iya gitu ya. Ya pasti besar gitu. Nah, karena dia itu penurunan tekanan uapnya turun, berarti fraksinya sih nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi yang berpengaruh itu tekanan parsialnya. Tekanan parsial masing-masing zatnya turun juga. Kebayang? Makanya nanti kalau gambar hukum Raoultnya, grafiknya bukan hukum Raoultnya, grafiknya itu, oh udah dikasih tahu enak banget. Biasa kita gambar sendiri ya. Banget. Nah, kita pilih nih A, B atau C. Nah, gampang sih ini ya. Jadi kita tahu gitu. Jadi dua sebenarnya sumbunya sumbu X sumbu Y. Cuman dari kiri ke kanan sama kanan ke kirinya itu dibedain jumlah fraksinya gitu. Ya, maksudnya gimana sih? Jadi gini. Jadi yang bawah sumbu X ya, itu adalah fraksinya, oke? Kebayang? Yaitu fraksinya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya nih ya, anggap aja A sama B. Oke. A sama B itu misalnya molekul air sama dextrosa tadi gitu ya, glukosa lah gitu ya. Nah, si molekul air itu fraksinya misalnya kita sepakati aja A, D. Yang dextrosa kita fraksinya B gitu ya. Nah, berarti semakin besar fraksi mol air, ya berarti dextrosa semakin kecil kan? Bayang? Nah, gitu. Tekanan parsialnya di sini dipengaruhi oleh siapa? Tekanan parsial si H2O aja, karena dextrosa tidak menguap, oke? Glukosa tidak menguap kan? Nah, berarti nanti akumulasinya gimana? Akumulasinya di total tekanan uap, kalau misal ya, dia itu sesuai dengan hukum Raoult, itu jawabannya yang B. Kalau sesuai, tidak ada penyimpangan. Artinya apa? Artinya nggak interaksi antar molekulnya sama kuat. Bayang? Ya, jadi ini catat ya, catat. Interaksi antar molekul dari si telarut sama pelarutnya itu sama dengan ya interaksi atau gaya antar molekul antara pelarut-pelarut dan telarut-telarutnya itu sama besar. Nah, itu akan menghasilkan grafik yang B. Kebayang? Oke? Aman sampai sini ya? Oke, lanjut. Terus kalau yang C itu gimana? Nah, kalau grafik C itu ya ini volatil. Jadi zat yang volatil. Biasanya kita bisa nentuin sih titik azeotropnya, tapi ya nggak usah juga gitu ya. Nah, di sini kalau yang volatil gede, oke, daripada yang masing-masing zat. Kok bisa gitu ya? Karena gini, berarti kita punya kesimpulan bahwa interaksinya atau gaya antar molekul antara pelarut dengan pelarut dan pelarut dengan pelarutnya itu lebih kecil. Lebih kecil, sorry. Lebih gede ya, bukan lebih kecil. Lebih besar daripada interaksi antar pelarut dan pelarutnya. Kenapa? Karena mudah menguap. Bayang, karena dia mudah menguap, tekanan uapnya besar, ya kan? Maka nanti total tekanan uapnya itu dia semakin besar gitu. Saling, apa namanya? Akumulatif, ya kan? Karena mudah menguap. Nah, kenapa bisa? Karena si pelarut dengan pelarutnya lebih kuat interaksinya, pelarut dengan pelarutnya lebih kuat gitu dari dibanding pelarut sama pelarutnya gitu. Oke, bayang? Jadi dia dua-duanya itu mudah untuk menguap gitu. Karena nggak ada interaksi, bukan nggak ada interaksi, tapi interaksi pelarut sama pelarutnya dia lemah gitu. Itu yang C. Nah, kasus kita yang mana? Kasus kita itu adalah yang A. Ya, jadi jawaban yangnya adalah grafik yang A. Penyimpangannya seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi kan dextrosa sama air ya. Oke. Setelah kita udah dihitung sih tadi. Nah, jadi kalau misalnya interaksinya kan tadi udah ya dikasih tahu ya, dia cukup kuat. Berarti mendominasi kan. Interaksi atau gaya antar molekul antara pelarut dan pelarutnya itu lebih kuat, oke, dibanding dengan yang pelarut dengan pelarut maupun yang telarut dengan yang telarutnya gitu ya. Menyebabkan apa? Itu sulit menguap kan? Kan kuat ya interaksinya. Dia mempertahankan bentuknya dalam bentuk aqueous. Bentuk aqueous sama liquid gitu ya. Jadi daripada bikin gas, mereka lebih suka di dalam sistem berupa cairan gitu. Oke, jadi dia tidak mudah menguap kan? Berarti jawaban yang ini adalah grafik yang A seperti itu. Ya, karena ini turun, total tekanan uapnya turun gitu ya. Kebayang?
ya, karena tekanan parsialnya turun juga gitu. Ya, kebayang? Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain gak ada ya? Masih aman lah ya. Ini soalnya sampai berapa Kak? Oh, masih ada. Sampai E. Ada lagi. Oh, masih ada. Oke. Nggak apa ya, satu-satu. Nggak apa, kita beresin aja. Kita santai aja. Kita beresin. Suatu dan infus. Lanjut ya, ini bagian D berarti. Ya kan? Bagian D ya harusnya. Ini kan udah ya. Oh, ini bagian D. Oh, lingkari gambar. Oke, ya lingkari gambar udah ya. Jawabannya yang A ya. Karena ya kayak tadi. Interaksi pelarut sama pelarutnya dia cukup kuat. Gitu. Lanjut. Oke. Suatu larutan infus tiap liter, berarti 1 liternya mengandung segini. Oh, campuran. Baik, segini, segini, sama segini. Dan gram NA-laktat. Oke, bolehlah. Nah, terus apabila diasumsikan bagaimana untuk elektrolysis? Oke, berarti derajat disosiasinya 1. Ya, itu faktor Van Hoff-nya banyak tuh, berarti dijumlahin total ya. Tekan osmotik, ya udah totalin semua. Gitu ya, gimana cara nyari tekan osmotik? Berarti kita harus nyari apa dulu sih? Oh, ini MR-nya nggak dikasih tahu ya. Nyari sendiri. Ya udah. Oke, ini cari satu-satu. Oke, cari massa molarnya dulu. Catat ya, catat. Ya udah. Kita ini aja lah. Kita nguli, kita nguli. Nah, berarti kita punya apa tuh? CaCl2H2O ya, 2H2O ya. Hidrat. Oke, itu massa molarnya dijumlahin semua. Berarti Ca itu 40, ya. Cl itu 35,5. Oke, 71 udah ditambah 18 kali 2 berapa? 18 kali 2 36. Ya. Nah, berarti berapa tuh? 71 tambah 40 tambah 36. Nah, itu massa molar si kalsium klorida dihidrat ya. Nah, itu. NaCl kita punya massa molarnya 58,5 gitu. Nah, terus banyak ya tadi apa lagi ya? KCl ya kalau nggak salah. Oke, sebentar, tulis dulu. Oke, nge-lag lagi seperti biasa. Kayak yang D. Nah, berarti kita punya berapa tadi massa molarnya? Punya 40 ditambah 71 ya kan? Tambah 2 kali 18 berapa sih? 36. Nah, catat nih, 147. Ya, itu massa molar kalsium klorida dihidrat. Wah, nge-lag guys. Oke, gini deh. Aku diktein, kalian catat di buku catatan ya. Oke, nanti aku pandu cara ngerjainnya. Karena ini ya gampang sih ya. Yuk, kita lanjut. Berarti yang ini udah 147 ya, 147 gram per mol udah, catat ya. Terus yang KCl-nya berarti 39 tambah 35,5. 39 tambah 35,5, 74,5. Catat. Massa molar KCl-nya 74,5 gram per mol. Udah? Ya, udah ya. Oke, NaCl udah tadi 58,5. Nah, Na-laktat sebentar. 23 ditambah 3 kali 12 berapa? 36. Ditambah 5 berapa? Ya, tambah 5 lah ya. 3 kali 16, 48 ya. Nah, 112. Tulis ya. Massa molar Na-laktat atau natrium laktat itu 112 gram per mol. Udah? Oke. Nah, ini kan tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu dan juga ini faktor Van Hoff-nya masing-masing itu berkontribusi. Berarti nulisnya gini ya. Berarti pi total ya, pi total atau pi larutan ya, pi larutan total lah ya. Pi larutan total sama dengan masukin ya. Pi dari kalsium klorida dihidrat ditambah pi dari kalium klorida ditambah pi dari NaCl ditambah pi dari natrium laktat. Udah? Tulis ya. Aku diktain aja lah. Nah, tulis sudah. Berarti pi larutan total sama dengan pi kalsium klorida dihidrat tambah pi KCl tambah pi NaCl tambah pi Na-laktat. Udah? Ya udah, tinggal pecah satu-satu tuh. Nanti dapat totalnya berapa. Kebayang? Masukin I-nya ya, MRTI, MRTI. MRTI. Dah dapat gitu ya. Nah, satuannya apa? Karena kita pakainya liter ATM per mol Kelvin, di sini ada kata ATM, otomatis tekanannya itu dalam satuan ATM. Oke, kebayang sampai sini? Masih perlu dipandu nggak? Maksudnya perlu ini nggak? Inilah ya, cepet aja ya. Pi larutan total gitu ya. Total. Nah, berarti kita punya apa tadi? Sebentar. Loading. Ya, oke. Nah,
Nah, itu masukin cari molaritasnya dulu. Berarti kan massa dibagi massa molar mol dibagi volume kan. Oke, volumenya pasti tetap ya, volume volume larutan. Nah, udah dapat kan M-nya. Masukin R kali T. Oke, kali I gitu. Udahlah gitu ya. Kali I habis itu udah totalin semua dapat gitu ya. Bayang? Ya, ini berarti I dari yang ini melek banget, parah banget, sorry ya. CaCl2 titik 2H2O gitu ya. Nah, dan sebetulnya udah ada pembahasannya juga ya BTW. Gak apa ya. Ini kalau misal kalian bingung aja aku pandu cara ngerjainnya kayak gini. Nah, terus ditambah dengan yang PNaCl, tambah dengan PKCl, ya kan? Benar? Ya. Tambah Pi yang Na laktat gitu ya. Nah, itu jumlahin lah totalnya berapa gitu ya. Nah, nanti kan cara matematikanya gampangnya gini ya. RT-nya kan itu sama semua kan RT-nya. Iya kan? Karena suhunya juga sama ya. Keluarin aja gitu. Berarti RT dikali penjumlahan ini semua gitu. Ya. I dikali I kali M, I kali M, I kali M, I kali M. Udah. M-nya itu molar ya, molaritas. Cari nyarinya apa? Carinya mol dulu. Masa dibagi massa molarnya berapa, bisa dibagi volume. Udah. Nah, itu dapat massa molar kan. Nah, itu kali faktor Van Hoff. I gitu, oke? Dikali, nanti udah jumlahin dulu loh ya. I kali M, I tambah I kali M, tambah I kali M, tambah I kali M, udah total. Dikali R kali T. Nah, dapat itu. Ya, oke? Nah, berarti di sini Pi dari si Na laktat gitu ya. Sebentar. Dikit lagi kita beres kok. Nah, Na laktat gitu ya. Nah, udah deh nanti dapat ya. Nah, ini I-nya nyarinya gimana? Oke, itu kan asumsi terdisosiasi sempurna ya. Kita nggak harus tahu lah dia itu elektrolit kuat atau lemah. Pokoknya disosiasinya dia sempurna. Alfanya satu kan. I-nya berarti jumlah ion ya. I-nya sama dengan jumlah ion. Faktor Van Hoff sama dengan jumlah ion. Tapi gini, itu ada H2O kan. Ya, bentuknya hidrat kan. CaCl2, 2H2 itu hidrat. H2O di situ jangan dimasukin ya. Kan itu pelarut. Ya nggak guna gitu. Nggak, buat apa gitu. Kalian masukin faktor Van Hoff dari pelarut. Itu nggak dipakai ya. Jadi 2H2O itu udah abaiin aja. Anggapnya pakai yang ionnya aja. Kan 2H2O itu kan terperangkap ya di padatan si hidratnya kan. Kalau dilarutin ya udah gitu dia masih H2O lagi gitu kan. Jadi nggak usah dipakai ya. CaCl2 itu ionnya 3, berarti I-nya 3. NaCl 2, HCl 2, Na laktat 2 juga. Karena Na laktat kan garam ya. Nah, kita nggak usah satu lah, itu garam basa atau asam. Nah, itu garam. Kalau terdisosiasi, Na sama laktat dipecah jadinya 2 ion gitu. Nah, berarti I-nya berapa? 2 ya. Berarti CaCl2-nya 3, NaCl-nya 2, KCl-nya 2, Na laktatnya 2. Masukin tuh, ya kan? 3 kali M tambah 2 kali M tambah 2 kali M ditambah 2 kali M. Udah dikali RT. Udah nanti dapat gitu ya. Kayaknya nggak harus aku itu lah, nggak usah harus kerjain itu ya. Nah, ini pokoknya cara ngerjainnya gitu. Gitu. Ini sederhana seperti ini. Gitu ya. Nah, jangan lupa satuan tulis dan dalam ATM. Nah ya, dapatlah yang dapat gitu ya. Yang penting kalkulatornya harus benar gitu. Oke, aman? Aman ya? Sip. Nah, berarti oh ya ini enggak diasumsi berapa liter. Oh, dalam setiap liter berarti 1 liter ya, volumenya 1 liter. Ya udah. Berarti nanti mol sama dengan molaritas. Gitu. Karena 1 liter dibagi satu ya udah gitu hasilnya sama ya, sama dengan mol. Oke, ya berarti nah yang F terakhir ya ini ya harusnya. Gak tahu juga. Oke, udah kita lihat yang F. Nah, oke terakhir. Nah, yang terakhir yang F. Oke, pada suhu yang sama, tekanan osmotik darah manusia itu 7,4 atm. Gede juga ya. Nah, apakah larutan infus tersebut isotonik dengan darah? Oke, ya harus dicari dulu berapa atm. Oke, gini. Aku kasih waktu ngerjain berapa? 2 menit cukup nggak? 2 menit buat dapetin nilai pi ini bisa nggak? Gini deh, gini. Udah aku pandu kan tadi cara ngerjainnya. Coba cari berapa nilai pi-nya. Bayang nggak sampai sini? Bayang? Nah, cari tuh berapa nilai pi larutannya. Kita langsung aja ya. Caranya
Aku asumsi kalian udah bisa lah, udah paham gitu ya cara ngerjainnya gimana. Ya udah, tulis. Nah, habis itu nanti hasilnya berapa di apa namanya di laporin ya. Nanti kita bandingin dengan yang F. Oke, aku sambil ngotret juga lah. Berarti tadi gimana? Ini ya. Dalam 1 liter kan? Nah, berarti volumenya 1 liter ya udah gitu ya, bayin aja. Karena nanti molnya sama dengan molaritasnya kok. Nah, ini cari satu-satu. 0,2 dibagi massa molarnya tadi berapa? 40 tambah 71 tambah 36 ya. 147, 147, 147. 147, 147 berarti 0,2 dibagi dengan 147. Dikali dengan 2 ditambah itu yang 0,3 gram, oke. 0,3 gram dibagi dengan KCl itu tadi 39 tambah 35,5 tuh berapa tadi? 74,5 ya? Bener nggak? Ya kan? 39 tambah 35,5 ya 74,5. 74,5. Nah, ini dikali 2. Ya, ini kali 3 ya, salah. Ini kali 3, ini kali 2 udah ditambah. Nah, itu masukin yang NaCl. Berapa gram NaCl? 6. Berarti 6 dibagi berapa? NaCl 58,5 ya. 58,5. Nah, dikali 2 ditambah. Nah, masukin tuh Na-laktat 3,1. 3,1 dibagi 112 ya. 12 dikali dengan 2 tutup kurung dikali 0,082 dikali T-nya 37 berarti ubah ke Kelvin Bapak. 273 tambah 37 berapa? 273 tambah 37 300 ya. Kok 300 sih? 310. Benar enggak? Ya, 310 ya. Ya, temperaturnya 310 Kelvin. Ya, 310. Nah, dapat nih P-nya. Nah, dapatnya 6,93 ATM ya. Tulis. E-nya kita dapat 6,93 ATM. Itu jawabannya lah gitu ya. Dapat? Lumayan gede ya. Nah, bandingin nih sama yang F. Pada suhu yang sama, ya 37 itu, tekanan darah kita itu manusia 7,4. Nah, kalau dibandingin sama larutan itu tuh apa sih terhadap darah? Nah, karena tekanan si darah tuh lebih gede, ya kan, daripada si tekanan larutan. Nah, berarti mengakibatkan apa? Berarti si infus itu, karena tekanannya lebih kecil daripada darah, dia harusnya sifatnya hipotonik ya. Setuju nggak? Setuju? Atau mau koreksi? Bener nggak? Hipotonik. Tapi paham kan kenapa bisa hipotonik? Gini, jadi kalau infus tekanannya lebih kecil kan daripada darah, darah itu lebih gede. Berarti kan si zat pelarutnya yang ada dalam darah itu lebih banyak. Osmosis itu berarti kan pergerakan molekul air menuju pelarut yang konsentrasinya lebih besar kan. Nah, kalau ini tekanannya rendah, berarti kan pergerakan molekul airnya nggak terlalu apa maksudnya tidak terlalu besar lah pergerakannya dibanding yang di darah kan, benar kan? Nah berarti konsentrasi zat pelarut yang ada di infus lebih kecil dong daripada konsentrasi zat pelarut yang ada di darah. Setuju? Berarti yang di infus itu sifatnya hipotonik. Oke? Kebayang? Atau mau ada yang mengkoreksi apabila aku keliru? Deal sampai sini deal hipotonik ya. Oke, deal? Deal. Ya. Berarti infus itu dia sifatnya hipotonik dibanding darah ya. Ya, gitu. Jadi logikanya gitulah. Jadi kan kalau si zat telarut, jumlah zat telarutnya itu banyak, ya berarti molekul telarutnya yang tadi ya, garam-garam ion dan lain-lain. Kalau misalnya banyak, berarti kan si air itu cenderung untuk apa ya? Menghidrasi lah ya boleh lah menghidrasi molekul-molekul pelarutnya kan menghidrasi itu berarti kan pergerakan molekul air ke konsentrasi yang lebih tinggi kan oke dari yang konsentrasi zat pelarutnya rendah ke yang lebih tinggi tuh oke tekanannya semakin besar apabila zat pelarutnya semakin banyak yang pertama itu yang kedua
Kalau misalnya pergerakan molekul airnya itu lebih kecil, berarti konsentrasi zat larut di situ tuh berarti lebih kecil dibandingkan dengan yang tadi yang hipertonik gitu. Berarti dia hipotonik sifatnya. Gitu, oke? Kalau isotonik ya tekanannya sama gitu. Isotonik itu berarti jumlah terlarutnya sama, tekanannya harus sama juga. Gitu. Bayang sampai sini ya. Jadi yang F itu jawabannya hipotonik, bukan hipertonik, tapi hipotonik. Gitu. Udah, ada yang ingin ditanyakan? Udah jam 9 juga. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, ya aku cukupkan aja ya. Tapi ada yang menanya dulu nggak? Nggak ada kan? Beres kan? Oke, sip. Ada lagi? Nggak? Oke, aman harusnya. Ya, ini kinetika ya. Sip. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang konsep SKL ini gitu? Atau sudah paham? Nah, ini catatannya insya Allah aku bagiin ya. Nah, ini ini ya ini silakan itu istilah. Tapi nanti kita dapat tadi 6,93 ya. Dia lebih kecil daripada yang darah. Oke, udah aman? Gak ada yang ingin tanyakan? Sudah paham lah ya? Ntar, aku belum baca kolom chat. Sebentar, ada yang ngechat gak? Oh, aman ya berarti ya? Gak ada yang ngechat ya? Oke, kalau misalnya aman, aku cukupkan aja. Aku tutup. Terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya ya oke. Semoga semangat ya, semangat UTS-nya, selamat mengerjakan soal, selamat berbahagia gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup kembali dengan doa. Berdoa dalam hati sesuai masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih juga atas koreksinya tadi. Jadi aku mengulang kembali gitu ya materi lama. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.